Kita akan segera mulai sesi pertama yang akan dipandu oleh moderator Mbak Nenden Sekar Arum dengan tema tantangan jurnalis pada era digital, kekerasan dan persekusi. Moderator Mbak Nenden Sekar Arum adalah jurnalis pada periode 2013 hingga 2016 di harian lokal Solo Pos, Bisnis Indonesia, katadata.co.id, dan saat ini aktif mengawal isu hak-hak digital dan kekerasan berbasis gender online bersama SafeNet dan mengembangkan komunitas jurnalis data bersama Indonesian Data Journalism Network. Silakan Mbak Nenden. Oke, baik, terima kasih. Rekan-rekan wartawan, mohon maaf yang mau mengambil doorstop Bapak Dubes, boleh dipersilahkan di bagian luar ruangan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat datang di sesi pertama untuk diskusi panel siang ini. Tadi seperti yang MC sudah bilang, kita akan membahas tentang bagaimana sih kekerasan terhadap jurnalis ini yang sudah menjadi rahasia umum dari dulu sampai sekarang terus terjadi, tapi bisa dihitung berapa banyak yang kemudian terselesaikan gitu kan. Dan apalagi sekarang kita memasuki zaman era digital 4.0 yang memungkinkan semakin luas juga dan semakin banyak juga pola kekerasan yang terjadi pada jurnalis. Nah, untuk itu kita akan membahas sedikit bagaimana sih sebenarnya pola-pola kekerasan terhadap jurnalis berkembang dari dulu sampai sekarang, dan bagaimana sih dari dulu sampai sekarang penanganan kasusnya. Apakah memang ada itikat baik dari banyak stakeholder untuk menyelesaikan kasus, atau malah terjadi sebaliknya. Nah, pada sesi panel pertama ini saya akan ditemani oleh 5 orang narasumber di depan sini. Yang pertama akan saya panggil adalah Ibu Gilang Parahita. Beliau adalah seorang akademisi di Universitas Gadjah Mada yang belakangan ini fokus untuk membahas isu-isu terkait jurnalisme dan juga media. Kepada Ibu Gilang Parahita saya panggil untuk ke depan. Selanjutnya saya panggil juga ada Ibu Insani Syahbarwati yang merupakan pendamping korban dari kasus kekerasan yang terjadi pada jurnalis tabloid Pelangi, Alfred Miru Lewan. Nanti Ibu Insani akan bercerita tentang bagaimana pengalaman beliau mendampingi kasus tersebut. Kemudian kita juga akan kedatangan Mas Ade Wahyudin, Direktur Eksekutif LBH Pers. Kepada Mbak Ade, silakan maju ke depan juga. Kemudian kita juga kedatangan tamu, yaitu Ketua Komnas HAM periode 2017-2020, yaitu Bapak Ahmad Taufan Damanik. Silakan Bapak untuk maju ke depan. Dan terakhir kita juga ada dari perwakilan Dewan Pers, yaitu Pak Agung Darmajaya, yang juga akan ikut membahas bagaimana sekarang Dewan Pers berperan untuk mengawal kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. Aduh, ini kita merapat biar lebih akrab aja ya. Silakan. Ya, terima kasih kepada seluruh pembicara sudah hadir di sini. Jadi aturan mainnya adalah kita akan mendengarkan pemaparan dari masing-masing pemateri di sini sekitar 5-7 menit. Jadi tantangannya adalah harus menyampaikan materi sesingkat-singkatnya dan sepadat-padatnya dan seefektif-efektifnya. Nanti pada 5 menit pertama kalau saya sudah melambaikan bunga, berarti siap-siap 2 menit terakhir ya, seperti itu. Nanti kalau 2 kali saya sudah melambaikan bunga berarti waktunya sudah habis. Kita berpindah ke pemateri selanjutnya. Oke, nah sekarang untuk melihat dan mendengar bagaimana sih sebenarnya sekarang pola-pola kekerasan terhadap jurnalis. Oke, saya panggilkan, tadi kita perkenalannya masih sangat singkat. Jadi materi pertama kita akan bahas secara umum dulu, secara general dulu. Sebenarnya seperti apa sih tren kekerasan terhadap jurnalis, bagaimana pola-polanya, bagaimana bentuk-bentuknya, dan mungkin ada data-data yang akan disampaikan dari
pemateri pertama kita. Nah, sebentar ya. Ya, saya nyontek dulu ini untuk biar tak kenal maka ta'aruf katanya ya. Jadi short biodata untuk pemateri pertama kita adalah Bu Gilang Desti Parahita, dosen ilmu komunikasi di Visipol UGM. Sekarang mengampu mata kuliah peminatan jurnalisme, pengelola warga Jogja.net, dan Country Representative of Asian Congress on Media and Communication for Indonesia. Dia juga merupakan spesialis riset di bidang jurnalisme maupun kajian media terkait dengan kelompok marginal dan perspektif gender. Wah, ini lengkap banget. Nah, bersama dengan Nyarwi Ahmad PhD pernah melakukan riset mini tentang kekerasan terhadap jurnalis yang diterbitkan sebagai chapter berjudul What Dampened in Indonesian Journalists, Freedom and Safeness in the Post-Suharto New Order dalam buku Combating Threats to Media Freedom and Journalist Safety yang disunting oleh Sadia Jamil PhD. Nah, sekarang juga sedang mempersiapkan riset kedua terkait kekerasan berbasis gender di lingkungan jurnalis. Jadi nanti Bu Gilang mohon memberikan pencerahan kepada kami semua nih tentang bagaimana hasil riset yang telah dilakukan terkait dengan kekerasan terhadap jurnalis. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Nenden atas waktunya. Ya, sebetulnya saya punya 19 slide untuk topik pola kekerasan terhadap jurnalis di era digital. Tetapi karena waktunya hanya 5 menit, saya takutnya nanti malah mumbling begitu. Jadi mungkin saya akan menyampaikan intinya saja, bahwa dalam penelitian yang saya lakukan terhadap jurnalis, memang ada fenomena kekerasan terhadap jurnalis itu meningkat beberapa tahun terakhir. Yang kami lihat itu adalah yang pertama dari segi aktornya siapa, ya kan, kemudian bentuk kekerasannya seperti apa, online atau offline, kemudian jurnalis itu punya aspirasi apa. Nah, untuk yang pertama, aktornya, saya kira teman-teman AJI itu mungkin punya data yang real, begitu ya, real dalam arti teman-teman AJI kan selalu menerima data laporan kekerasan dari berbagai daerah, begitu, itu data yang real. Sementara yang kami tanyakan kepada 90-an lebih jurnalis itu adalah data tentang persepsi mereka, apakah siapa sajakah aktor yang melakukan kekerasan tersebut. Nah, menurut data survei yang kami lakukan, sebagian besar jurnalis mengatakan bahwa aktor yang menjadi pelaku kekerasan tertinggi terhadap jurnalis itu adalah aparat birokrasi, militer, dan polisi. Begitu. Walaupun kami menawarkan jawaban yang lain, misalnya pelaku adalah bagian dari ormas yang menggunakan identitas agama tertentu. Nyatanya itu tidak menduduki peringkat yang pertama, tetapi peringkat yang keempat. Artinya apa? Artinya bahwa dari dulu sampai sekarang yang menjadi pelaku kekerasan tertinggi terhadap jurnalis itu adalah aktor dari negara. Kami membedakan antara aktor negara dan aktor non-negara. Kami melakukan survei itu pada bulan Mei kalau nggak salah, Mei tahun ini, sebelum peristiwa di Papua, kemudian peristiwa demonstrasi mahasiswa di beberapa kota itu terjadi. Artinya, apabila survei itu dilakukan sekarang, mungkin angkanya akan lebih tinggi daripada yang kami lakukan kemarin. Begitu, jika kami lakukan update. Itu yang pertama, aktornya itu masih sama, masih tradisional. Begitu. Kemudian yang kedua, bentuknya seperti apa? Apakah hanya kekerasan fisik, perampasan alat kerja, sampai pemukulan, dan bahkan mungkin penahanan tanpa dasar hukum? Ternyata kami menemukan justru teman-teman jurnalis itu merasa lebih kerap mendapatkan pelecehan, intimidasi, ancaman, bahkan pembuntutan secara online. Artinya lewat media digital ini sebetulnya barangkali angkanya jauh lebih banyak ketimbang kekerasan yang benturan fisik begitu antara jurnalis dan aktor negara itu tadi, begitu. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa jika teman-teman AJI atau PWI atau asosiasi jurnalis lainnya membuka keran pelaporan kekerasan yang dilakukan media digital, mungkin angkanya akan jauh lebih tinggi dan bentuk kekerasannya akan jauh lebih beragam gitu. Termasuk juga beberapa teman mengatakan
kekerasan melalui media digital ini cukup mengganggu kinerja mereka karena mereka sendiri merasa diawasi oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan hasil karya mereka. Misalnya ada seorang jurnalis di Jogja itu mengaku mendapatkan doxing gitu ya. Jadi identitas dia pernah beredar di kalangan tertentu sehingga dia merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Sayangnya memang tidak semua perusahaan media di Indonesia itu melakukan pencegahan terhadap jenis kekerasan melalui media digital begitu. Walaupun dalam pertanyaan survei kami menemukan di antara semua institusi yang paling gentol mengkampanyekan prevensi maupun upaya menghindari kekerasan itu adalah komunitas jurnalis. Nah, teman-teman yang tidak tergabung dalam komunitas jurnalis ini posisinya lebih rawan karena mereka kesulitan untuk menekan perusahaan media untuk menyediakan SOP dan peralatan yang mendukung keselamatan jurnalis. Jadi di sini kalau kita tarik bahwa keselamatan jurnalis itu tidak hanya terkait dengan benturan dengan kelompok tertentu, melainkan juga katakan kebencanaan begitu ya, bencana alam maupun keselamatan yang terkait dengan misalnya potensi terorisme, maka ternyata tidak semua perusahaan media itu mengupayakan keselamatan di tiga penyebab kebahayaan di jurnalis begitu. Hal itu membuat kita perlu menekan tidak hanya ke eksternal tetapi juga ke internal. Kemudian yang ketiga yaitu kaitannya dengan aspirasi jurnalis terhadap isu keselamatan ini adalah yang menjadi catatan saya adalah bahwa keselamatan jurnalis itu adalah hak jurnalis. Mendapatkan perlindungan itu adalah hak. Dia bukanlah kemewahan. Artinya jika itu memang hak, maka ekosistem di mana jurnalis itu bekerja harus mendukung itu. Yang terjadi saat ini adalah jurnalis merasa profesinya itu marwahnya, kewibawaannya itu seperti tidak dijaga oleh negara maupun aktor non negara. Jadi kerap kali di lingkungan ketika liputan tema-tema misalnya lingkungan begitu ya, korupsi, hukum dan kriminal itu jurnalis mendapatkan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman dari aktor-aktor maupun orang yang sebenarnya barangkali tidak berhubungan langsung dengan topik liputan, tetapi karena dia memasuki suatu wilayah tertentu, maka peralatan kerjanya dirampas oleh aktor yang non negara ini. Profesi jurnalis itu jurnalis merasa sangat kurang dihargai oleh masyarakat secara umum begitu. Oleh karenanya di sini kami menyimpulkan bahwa UN Plan of Action itu harus segera di-endorse, kita upayakan bersama-sama, tidak hanya oleh Komite Keselamatan Jurnalis, melainkan juga penting bagi jurnalis itu melibatkan, KKJ itu juga melibatkan perusahaan media untuk memastikan edukasi atau SOP keselamatan itu dijamin di perusahaan tersebut. Dan saya kira kemitraan terhadap universitas itu penting supaya universitas atau akademisi ini alert dengan situasi itu. Saya sendiri di UGM, di Departemen Ilmu Komunikasi, saya rasa baru saya dan Mas Nyarwi yang kemudian meneliti soal ini. Dan kami lakukan penelitian ini secara independen, artinya tidak ada pihak manapun yang membuat mengintervensi hasil penelitian kami. Berikutnya kami akan meneliti tentang kekerasan jurnalis berbasis gender. Kemarin kami sudah mendapatkan beberapa temuan terkait itu, misalnya sampai sejauh ini kekerasan berbasis gender yang dialami oleh jurnalis perempuan itu tidak dianggap sebagai kekerasan karena ranahnya itu privat, walaupun itu dilakukan oleh misalnya jurnalis senior di institusi media itu sendiri, begitu. Dan buktinya
banyak sekali kekerasan berbasis gender yang dialami jurnalis perempuan ini juga tidak diselesaikan dengan baik. Tapi itu akan menjadi tema saya berikutnya. Terima kasih Mbak, saya kira itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Gilang, sangat menarik. Jadi memang entah ini kita akan melihat apakah benar polanya yang sekarang ternyata negara jadi aktor utamanya ini terjadi apakah hanya sekarang atau sebenarnya dari dulu gitu. Nah, kita ada kedatangan nah di sini kebetulan kita kedatangan Bu Insani yang merupakan pendamping kasus untuk salah satu kasus kekerasan terhadap jurnalis yaitu almarhum Alfred Mirulewan yang merupakan jurnalis tabloid Pelangi yang ditemukan tewas pada 18 Desember 2010. Ya 17 Desember 2010. Kita pengen mendengar nih Bu Insani bagaimana sih kemudian proses pendampingan kasus sehingga dari dulu ini sudah hampir 10 tahun ya kan, bagaimana sekarang perkembangan kasusnya seperti apa, lalu bagaimana yang ditemukan di lapangan dan bagaimana pokoknya selama 9 tahun ini apa sih yang dihadapi oleh para pendamping. Terima kasih, silakan. Iya, terima kasih waktunya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Insani dari Ambon. Saya mantan Ketua AJI Ambon dan mantan koordinator Maluku Media Center. Ketika kasus pada tahun 2010, 2 kasus terjadi di Maluku, yaitu di Kota Tual dan di Kepulauan Kisar. Yang di Kota Tual itu adalah kasus Ridwan Salamun yang kemudian memang berakhir pada proses hukum yang cukup baik, namun hasilnya memang tidak maksimal. Tapi kasus Alfred Mirulewan itu memang juga sampai ke pengadilan tapi bukan pelaku sebenarnya. Nah, ini yang kemudian menjadi sebab kenapa kemudian kasus Alfred masuk dalam 10 kasus yang tidak terselesaikan menurut kami. Sebagai koordinator Maluku Media Center saat itu kami tidak punya saving dana karena memang itu adalah organisasi independen. Teman-teman menghimpun Maluku Media Center itu sebagai upaya untuk menjaga, karena berkaitan dengan konflik Maluku juga, untuk menjaga peace journalism berlangsung di Maluku. Nah, ketika peristiwa Alfred terjadi, kami memang dalam kondisi tidak memiliki dana. Atas bantuan teman-teman Dewan Pers, saya bisa membentuk tim untuk menginvestigasi kasus itu. Alfred sendiri dibunuh pada kurang lebih tanggal 15 atau 16 Desember. Indikasinya seperti itu. Karena Alfred melakukan proses investigasi secara mandiri. Dia seorang pimret, pemimpin redaksi Pelangi Maluku saat itu, yang memang sudah karena juga anak daerah Kepulauan Kisar, dia merasa menjadi bagian atau bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. Dia melihat setiap saat adanya suplai BBM yang cukup banyak ke Pulau Kisar, tapi harga BBM sangat tinggi. Kemudian selalu kosong. Indikasi inilah yang kemudian membuat Alfred terpanggil untuk mempertanyakan kemana BBM ini. Ternyata dilakukan semacam, kalau kita menyebutnya kencing di laut, BBM itu dijual ke kapal-kapal ikan, ke kapal-kapal di Timor Leste, kemudian kapal-kapal di Kupang, di sekitaran Laut Kupang. Kenapa ini terjadi? Karena memang ada keterlibatan anggota, oknum anggota Polair, di Polair yang melakukan pengamanan terhadap landeng yang membawa BBM ke pulau-pulau. Nah, Alfred kemudian melihat bahwa ini tidak benar karena masyarakat kemudian dirugikan. Sebagai anak daerah, putra daerah, dia merasa bahwa harus dipublikasikan kerja-kerja ilegal semacam ini. Lalu pada malam tanggal 15 dia sempat mengajak 2 kawan jurnalisnya, tapi kemudian dia menyuruh mereka pulang. Lalu singkatnya kemudian dia melakukan investigasi sendiri secara mandiri. Lalu saya di Ambon, saya menerima telepon tanggal 17 Alfred hilang selama 2 hari. Teman-teman semua mencari, teman-teman yang ada di Kisar, tapi kemudian tidak menemukan.
saya langsung berkesimpulan bahwa dia dibunuh karena kami memang melihat headline berita-berita yang ada di medianya di Pelangi Maluku bahwa dia memang melakukan investigasi dan sudah memuat berita tersebut secara berkelanjutan di medianya. Hanya saja Pelangi Maluku bukan media besar seperti Kompas atau Tempo misalnya. Pelangi Maluku adalah sebuah tabloid yang hanya terbit seminggu sekali dan tidak memiliki budget seperti yang besar yang bisa membuat teman-temannya terselamatkan ya. Artinya ada perlindungan khusus terhadap mereka yang melakukan liputan. Beda mungkin dengan media-media besar di Jakarta. Nah, Alfred sebagai pimpinan redaksi sekaligus jurnalis yang melakukan investigasi memang tidak terlindungi. Saat itu dalam prosesnya Alfred kemudian ditemukan sudah mengambang di laut Kisar di pantai Nama 2 hari kemudian dan kami kemudian bisa membuktikan bahwa dia dibunuh. Awalnya ketika ditemukan seluruh tubuh Alfred tidak bisa dikenali karena bengkak selama 2 hari di dalam laut. Seluruh tubuhnya tidak bisa dikenali dan hanya kartu pers di kantong saku belakangnya yang menunjukkan bahwa dia adalah jurnalis. Nah, ketika Alfred ditemukan inilah saya kemudian membentuk tim investigasi khusus karena kami melihat adanya keterlibatan oknum polisi saat itu. Saya berkoordinasi dengan teman-teman waktu itu Mas di Aji, yang advokasi Mas Item, lalu beberapa teman-teman yang di Dewan Pers untuk membantu kami secara pendanaan karena kami nggak punya duit untuk mengirimkan teman-teman melakukan investigasi mandiri di Pulau Kisar. Pulau Kisar adalah pulau terselatan yang ada di Maluku yang berdekatan langsung dengan Timor Leste. Artinya jarak dari Ambon ke Timor Leste ke Kisar itu baik kapal bisa 2 bulan baru nyampe. Kalau naik pesawat kami harus ke Surabaya dulu, dari Surabaya ke Atambua, dari Atambua baru nyebrang lagi ke Wetar, dari Wetar kemudian ke Kisar. Sangat jauh. Dan bagaimana Alfred melakukan investigasi di pulau terpencil seperti itu dan bagaimana kami bisa mengungkapkan kasus ini. Itu sangat berat. Tapi sistem koordinasi kami bangun sekuat-kuatnya dengan masyarakat yang ada di sekitar di Kisar dan teman-teman jurnalis yang memang base-nya di Kisar. Waktu itu Kisar masih masuk dalam Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan ibu kotanya Somlaki sehingga proses pengadilan dan segala macam itu dilakukan di Somlaki. Anda bisa bayangkan itu adalah pulau-pulau dan bagaimana proses ini dilakukan dari pulau ke pulau. Dan itu berat sekali karena memang tidak ada transportasi saat itu. Tahun 2010 itu tidak beda seperti saat ini. Transportasi cukup lancar, kami bisa naik pesawat dan segala macam. Tapi zaman dulu tidak ada. Nah ini juga menjadi kendala untuk mendapatkan akses informasi. Saya harus merangkum semuanya dalam 7 menit. Dan pada akhirnya singkat cerita, kami berhasil melakukan investigasi dan mengirimkan semua hasil investigasi mandiri kami ke Dewan Pers. Dari Dewan Pers dan Aji dengan Mas Item berhasil juga membuat tim investigasi Mabes Polri datang ke Kisar dan melakukan otopsi. Karena otopsi yang dilakukan oleh rumah sakit puskesmas yang ada di Kisar itu justru tidak menunjukkan bahwa Alfred dibunuh. Dia disebutkan ketika laporan Kapolda ke DPRD Maluku dan kami hadir di sana, dia menyebutkan bahwa Alfred mabuk dan dibuang ke laut. Dan jatuh ke laut. Padahal investigasi kami menunjukkan Alfred dipukul di sebuah gudang, karena semua saksi menunjukkan itu, di sebuah gudang di pelabuhan ketika dia mengikuti sebuah mobil yang bermuatan BBM yang akan ditimbun. Lalu kemudian dia hilang. Ternyata kita temukan lagi sudah ada di laut dengan kondisi yang sangat-sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya bengkak dan tidak bisa dikenali. Tapi kemudian dari situ hasil investigasi itulah kemudian membuat Mabes Polri datang dan melakukan otopsi ulang. Kuburan Alfred dibuka lagi, di otopsi di tempat di kuburan tersebut. Lalu kemudian menemukan fakta bahwa memang ada pukulan benda tumpul di belakang leher kepalanya sehingga dia meninggal. Nah, saksi-saksi yang ada sekitar 17 saksi yang berhasil kami himpun menyebabkan kasus ini bergulir ke pengadilan. Polisi juga kemudian melakukan upaya, tapi karena ada 2 oknum polisi yang terlibat di dalam kasus ini, maka sejumlah saksi sebenarnya
pelaku atau otaknya juga tidak diketahui sampai saat ini. Oknum polisi yang terlibat, dia kemudian divonis 7 tahun penjara. Ada 4 orang pelaku yang kemudian divonis 7 tahun penjara, 9 tahun penjara, dan 3 tahun penjara dan 5 tahun penjara. Karena semua saksi yang dibawa ke pengadilan mengarahkan bahwa mereka memang melakukan pembunuhan terhadap penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap Alfred. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan ada pelaku. Tapi mereka kemudian melakukan banding, lalu melaporkan ke Komnas HAM bahwa mereka bukan pelaku sebenarnya. Nah, karena bukan pelaku sebenarnya, tapi kemudian banding itu ditolak, tidak bisa, mereka tetap di penjara. Sayangnya, kasus terakhir yang terjadi, Ditpol Air yang 7 tahun penjara kembali bertugas di Ditpol Air. Sementara satunya lagi dipecat tapi tidak pernah menerima hukumannya. Itu yang yang kami advokasi kasusnya hingga pada saat ini. Nah, fakta ini sudah selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Insani. Nanti mungkin pas sesi tanya jawab kita bisa eksplor lebih dalam soal itu. Nah, selain Mbak Insani, kita juga kedatangan keluarga dari Pak Alfred, yang almarhum Alfred. Di sini kita kedatangan Pak Timotius Mirulewan. Mungkin Bapak bisa cerita bagaimana kemudian keluarga, tak hanya pendamping kemudian yang kemudian merasa kerepotan untuk mengungkap kasus ini, tapi bagaimana dampaknya terhadap keluarga selama ditinggalkan sekarang udah lebih dari 9 tahun. Mungkin Bapak bisa cerita, bisa maju ke depan. Ya, baik, selamat siang untuk kita semua. Shalom. Saya nama Tommy, biasa dipanggil kebetulan saya profesinya jurnalis juga. Tahun 95 bekerja sebagai jurnalis di TVRI sampai hari ini. Saya ada di IJTI dan ada tergabung di PWI. Nah, kebetulan waktu itu saya minta terima kasih banyak, keluarga minta terima kasih banyak buat teman-teman IJTI, terutama Insani yang melakukan peliputan khusus terhadap korban adik saya. Kami keluarga waktu itu memang orang tua kami di kampung, sangat jauh dari akses telepon, tidak ada waktu itu sama sekali. Jaringan telepon itu pakai punya Infocom. Yang jaringannya kalau jauh 5 meter hilang. Jadi waktu itu susah banget untuk kita dapat akses. Kebetulan saya home base-nya di Kupang, NTT. Jadi waktu itu pada saat dia melakukan peliputan, saya yang memberikan dia petunjuk bagaimana melakukan peliputan itu, investigasi itu. Dan pada akhirnya dia melakukan peliputan, dan pada saat jam 9 malam keluarga telepon ke saya bahwa Alfred, dia nama panggilannya Nyong. Ambon itu panggilannya Nyong. Nyong sudah dari jam 8 malam sampai sekarang belum kembali ke rumah. Ada ikut kapal, coba dicek. Sampai jam 12 malam, jam 1 tidak ada. Singkat cerita, besok pagi, terus keluarga telepon. Motornya ketemu, tapi orangnya tidak ada. Saya bilang dia sudah mati. Itu sudah dibunuh. Karena saya kebetulan sering melakukan investigasi juga. Banyak kasus yang saya ungkap. Dengan risiko yang harus mati, tapi Tuhan masih kasih panjang umur. Jadi saya bilang itu sudah mati. Itu bapaknya langsung nangis, mamanya langsung nangis, semua nangis. Bapak tidak percaya. Tapi saya bilang udah mati. Ternyata betul. 2 hari kemudian, tanggal 17, 18 pagi, ketemu di pelabuhan sudah dalam kondisi yang seperti disampaikan tadi. Itu pun juga saya menggunakan akses ke polisi. Minta maaf kalau ada anggota. Waktu itu saya memvonis bahwa yang bunuh adalah anggota. Karena kami di sana itu saya sampai lahir sampai hari ini, namanya pembunuhan ini tidak ada. Pemerkosaan tidak ada, pembunuhan tidak ada, apapun tidak ada di sana. Saya 18 tahun lahir di sana. Jadi saya putuskan bahwa itu yang bunuh bukan orang di sana. Yang bunuh adalah orang luar. Ternyata betul, 5 orang yang tersangka itu semua bukan dari situ, orang dari luar semua. Saya minta di polisi untuk bisa kasih saya foto, baru saya kirim ke Ibu Insani, baru dalam forum itu baru diakui bahwa dia dibunuh. Kalau tidak akan terungkap. Dan puji Tuhan juga, kebetulan bulan Februari itu ada
hari pers di NTT di Kupang. Jadi ada Pak Kapolri, ada Pak Ketua Dewan Pers waktu Pak Bagirmanan. Kami pertemuan dengan saya, baru saya ungkapkan fakta-fakta di situ dan dilakukan investigasi yang lebih mendalam oleh Ibu Insani tadi. Nah, kami keluarga sampai hari ini singkat cerita bahwa berterima kasih kepada Tuhan bahwa memberikan petunjuk untuk pelaku-pelaku ditemukan. Yang menjadi buat saya pribadi, keluarga sih yang penting terungkap bahwa dia dibunuh. Itu sudah syukur banget. Tapi untuk saya, seperti yang tadi Ibu Insani, untuk kasus yang menyentuh profesi jurnalis, melibatkan anggota aparat, itu sangat sulit untuk diungkap. Kalau tidak ada intens untuk kita melakukan investigasi dan peliputan, pasti bisa diungkap. Yang kedua, hukuman untuk aparat yang melakukan tindakan kekerasan itu sulit untuk bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Contoh, dia sudah dihukum 7 tahun tetapi tetap kembali menjadi anggota polisi. Mendapat jabatan yang sama, bahkan pangkat tambah naik. Nah, ini yang mungkin teman-teman kita bersama-sama untuk bisa menggaungkan ini lebih, sehingga apa yang terjadi di kita sebagai jurnalis ya bisa lebih diungkap lagi. Mungkin sekian itu dulu. Terima kasih. Terima kasih atas ceritanya. Jadi memang tidak hanya keluarga yang ketika ditinggalkan oleh korban kekerasan gitu, tapi bagaimana kemudian pola-pola itu terjadi tidak hanya di satu bentuk kekerasan, tapi juga terjadi di kasus-kasus yang lain seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya saya akan panggil Bang Ade Wahyudin. Beliau adalah Direktur Eksekutif di LBH Pers, sempat menjadi volunteer di Kontras, juga jadi staf program internasional LBH Jakarta. Sekarang menjadi advokat dan staf penelitian juga di LBH Pers selain menjadi Direktur Eksekutif. Nah, mungkin Bang Ade juga LBH Pers sebagai lembaga bantuan hukum yang salah satunya fokus untuk mengadvokasi kasus-kasus kebebasan pers. Mungkin bisa melihat dari dulu sampai sekarang bagaimana sih pola-polanya gitu. Apakah kekerasan yang tadi disampaikan salah satu contohnya kasus Bang Alfred itu terjadi tak hanya di satu kasus, atau memang itu terjadi terus berulang, atau memang ada pola-pola yang berbeda, atau malah terus terjadi sama sampai dari dulu sampai sekarang? Mungkin bisa cerita. Terima kasih Mbak Nenden. Tadi Mbak dari UGM udah menyampaikan ada beberapa perkembangan terkait dengan pola-pola kasus kekerasan khususnya di digital gitu. Ya, ada doxing gitu ya. Cuman kami memasukkan pemblokiran masuk ke dalam kategori kekerasan terhadap aktivitas jurnalistik gitu ya. Kita tahu dalam beberapa tahun ini sudah terjadi pemblokiran gitu ya. Memang tujuannya adalah memberantas hoax, tapi kemudian media juga terhambat. Tidak ada mitigasi terkait dengan bagaimana kebebasan pers harus berjalan dengan juga misalkan pemblokiran, itu tidak ada. Sehingga potensi kedepannya pola-pola semacam pemblokiran itu ya, kita tahu Menteri juga kemarin sudah mengucapkan akan melanjutkan proses-proses seperti itu. Yang menurut kami itu adalah bagian dari pembatasan yang tidak sah menurut hak asasi manusia. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan pola-pola kekerasan secara umum. Dalam tahun ini LBH Pers melakukan monitoring dan mendapatkan jumlah kasus paling banyak di periode Jokowi. Gitu. Kenapa demikian? Dalam tahun ini saja, gitu ya, terjadi beberapa demonstrasi besar, itu di bulan Mei dan kemarin di bulan September. Dalam demonstrasi besar tersebut berjatuhan korban dari jurnalis, ya. Dan pelakunya paling banyak adalah aparat penegak hukum. Memang pelaku dari aparat negara itu bukan pelaku yang baru, gitu. Tapi kemudian yang kita temukan adalah di setiap kronologi itu sebelum kekerasan itu terjadi, si jurnalis sudah menunjukkan bahwa dia adalah jurnalis. Artinya ketika didatangi oleh oknum, diminta menghapus misalkan, ataupun misalkan ingin dibawa ke mobil tahanan, si jurnalis itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah jurnalis dengan kartu persnya. Gitu ya. Kemudian
ya itu tidak dianggap dan akhirnya ya terjadi perintah penghapusan, kemudian penganiayaan, dibawa ke mobil tahanan gitu ya. Dengan demikian kami menyimpulkan bahwa kekerasan itu terjadi dengan sengaja, gitu ya. Dan selanjutnya adalah artinya memang antara ketidakpahaman aparat penegak hukum itu sendiri, gitu ya, atau memang ya paham, memang perintahnya seperti itu. Gitu. Nah, itu yang kemudian kita sangat soroti terkait dengan beberapa perilaku aparat penegak hukum di lapangan ketika demonstrasi, khususnya menghadapi jurnalis gitu ya. Dan bukan hanya di Jakarta saja, di beberapa daerah misalkan di Makassar gitu ya, itu sangat jelas terlihat, terfoto bahwa ada kekerasan terhadap jurnalis dan pelakunya sudah dihukum etik oleh Polda Makassar gitu. Dan hanya 21 tahanan. Tapi itu hukuman etik. Sedangkan proses hukum terkait dengan kekerasan sampai saat ini masih terlihat masih tersendat-sendat gitu ya. Nah, terkait dengan beberapa hambatan penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis, kami melihat ada dari pihak internal dan ada juga dari pihak eksternal gitu ya. Internal itu kita kategorikan sebagai dari perusahaan persnya dan ada juga dari si jurnalisnya itu sendiri. Misalkan kalau misalkan dari perusahaannya itu sendiri itu kita tahu konteks kepemilikan media di Indonesia itu terlihat hanya menuju ke beberapa orang gitu ya. Nah, hal ini terlihat jelas ketika pemilihan ataupun pilpres ataupun beberapa agenda election gitu. Media ini lebih condong kemana, kemudian ada perintah-perintah dari salah satu petinggi pemilik ataupun partai gitu ya. Misalkan di beberapa agenda pilpres kemarin, salah satu partai ingin melarang sebuah media untuk meliput, kemudian ya itu konteks itu sangat bukan wajar, sangat lumrah di Indonesia gitu. Sehingga yang terjadi adalah ketidakpercayaan publik terhadap media itu sendiri. Karena para pemimpinnya mencontohkan bahwa ya jangan percaya pada media ini, jangan percaya media ini. Akhirnya ke bawah adalah media menjadi sasaran kekerasan gitu ya. Karena dianggap media menyebarkan framing tidak benar, menyebarkan informasi bohong gitu ya. Padahal kemudian ya salah satu penyebar informasi yang paling bisa dipertanggungjawabkan adalah ya media, karena media ada penanggung jawabnya gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian terkait dengan faktor internal dari jurnalis. Yang pertama yang pastinya adalah kesadaran bahwa terkait dengan kode etik jurnalistik. Kemudian terkait dengan solidaritas. Solidaritas dalam aksi-aksi tertentu atau dalam peliputan gitu ya, ini sangat dibutuhkan. Misalkan ini, beberapa hambatan dalam penanganan kasus itu kekurangan alat bukti, gitu kan. Padahal ketika saat meliput biasanya itu kan berkelompok ya. Nah, solidaritas diperlukan ketika salah satu temannya mendapatkan kekerasan. Misalkan sebagian teman melakukan foto misalkan. Itu kan salah satu bentuk solidaritas juga, sehingga nanti foto itu bisa dijadikan bukti. Nah, saat ini solidaritas itu belum ada. Jadi hanya kemudian masing-masing yang penting dia aman gitu ya. Sehingga ya ketika ada kasus kekerasan ya itu urusan dia dan ini urusan saya misalnya gitu. Itu tidak terjadi di lapangan. Bentuk-bentuk solidaritas itu sangat penting dilakukan teman-teman jurnalis di lapangan. Untuk apa? Untuk pembuktian gitu. Karena ketika kita melakukan pelaporan, bukti itu harus ada. Dan foto gitu ya, itu sangat penting. Nah, kemudian juga terkait dengan mitigasi ketika sebelum turun ke lapangan. Dalam beberapa kasus, misalkan ini aksi demonstrasi ini sebelumnya tanggal 24 misalkan udah terjadi chaos. Artinya memang ada potensi ketika aksi 25 dan 26 itu seperti itu gitu ya. Nah,
ketika ada potensi itu, seharusnya si jurnalis mempersiapkan diri misalkan dengan setidaknya kacamata ya Google ataupun misalkan ya atau masker gitu ya. Ataupun misalkan ya alat-alat lain untuk keamanan dirinya. Tapi ini tidak terjadi sehingga akhirnya kekerasan terjadi lagi karena memang dia tidak misalkan tidak mengantisipasi membawa alat-alat keselamatan gitu ya. Mitigasi ini sangat kurang dalam kesadaran dari teman-teman jurnalis. Tentu saja terlibat juga perusahaan persnya yang seharusnya memiliki SOP terhadap keselamatan jurnalis saat meliput isu demonstrasi. Nah, itu. Kemudian terkait dengan hambatan dari eksternal. Hambatan dari eksternal yang kami hadapi adalah jadi dalam kasus kekerasan jurnalis pada September kemarin itu sedikitnya ada 6 jurnalis yang di Jakarta itu menjadi korban kekerasan. Yang berhasil kita laporkan, yang hendak kita laporkan itu 4 kasus gitu ya. Karena ini kan tergantung dari si jurnalisnya mau melaporkan atau enggak gitu. Nah, si 4 jurnalis bersedia ingin melaporkan ke pihak kepolisian untuk memproses pelanggaran pidana Undang-Undang Pers. Kita datangi Polda Metro Jaya, SPKT gitu ya. Dari jam 9 sampai jam 7 gitu ya, kita hanya mendapatkan 2 laporan polisi. Yang awalnya kita ingin melaporkan 4 laporan polisi, 4 kasus gitu. Jadi dalam proses pelaporan itu perdebatannya adalah ya kita dilempar-lempar gitu. Kenapa demikian? Kenapa dilempar gini? Jadi di SPKT itu ada kriminal khusus, ada krimum, kriminal umum. Dalam konsultasi, krimsus dan krimum ini saling oper. Ini bukan kewenangan saya ya Undang-Undang Pers, karena krimum itu adalah KUHP. Ketika kita konsultasi krimsus, nggak ada di krimsus Undang-Undang Pers. Yeah. Akhirnya kita berdebat panjang, tapi berdebatnya soal siapa kewenangan ini, gitu kan? Ya terlepas dari yang kita laporkan adalah anggota, misalkan. Tapi perdebatan soal siapa yang berhak menangani di lapangan ini menjadi persoalan serius gitu. Setingkat Polda Metro Jaya di Jakarta gitu ya. Di SPKT-nya bingung ini harus di Krimum atau di Krimsus gitu. Dan kita sempat ke konsultasi ke Krimsus bahwa mereka juga menyatakan ya ini Undang-Undang Pers bukan di bawah kita gitu. Dan jadi belum masuk kasusnya saja, belum diprosesnya saja ya mereka bingung harus kemana nih laporan polisinya. Padahal 20 tahun Undang-Undang Pers dan sampai saat ini ya penerapannya di pihak kepolisian gitu ya terkait dengan SPKT-nya masih seperti itu. Terlepas dari yang kita laporkan adalah anggota. Betul. Ya. Nah, terus terakhir jadi gini, kita tahu ada beberapa berita di kemarin 2 hari lalu terjadi pembunuhan di Medan terkait jurnalis. Ada beberapa yang mengatakan bahwa dia bukan jurnalis gitu ya. Nah, tapi sebenarnya adalah yang harus kita desak adalah pengusutan dari kasus pembunuhan tersebut gitu. Terlepas gitu ya, nanti ketika prosesnya dia adalah bukan jurnalis, ya itu nanti berarti dia memang bukan jurnalis. Tapi kemudian bahwa tindakan tersebut adalah biadab gitu ya. Pembunuhan, penganiayaan gitu ya. Apalagi dia sebelumnya misalkan jurnalis diduga pernah meliput sesuatu terkait dengan kepentingan publik. Tapi sebenarnya intinya adalah kayak misalkan gini. Kasus Asnawi di Aceh itu rumahnya dibakar. Ya. Nah, meskipun aparat kepolisian mengindikasikan ini bukan terkait dengan kasus pers gitu. Tapi yang kita temukan bahwa sebelumnya memang ketika dia meliput terkait dengan PLTH pokoknya terkait dengan terkait dengan lingkungan gitu ya. Dia mendapatkan ancaman-ancaman untuk menghentikan peliputannya. Artinya kan memang sudah ada yang melakukan ancaman itu gitu ya, sehingga terjadilah kemudian kalau kita runutkan gitu ya, terjadilah pembakaran rumah dari jurnalis Asnawi. Nah,
Meskipun terlepas misalkan Asnawi misalkan dia ada pekerjaan lain atau seperti apa gitu ya. Tapi pengusutan terhadap kasusnya ya itu harus gitu. Terlepas dia bukan jurnalis atau bukan jurnalis gitu ya. Tapi kita harus mendesak dulu untuk mengusut tuntas kasus tersebut sehingga ketika diusut terbukalah gitu. Apa motif dari para pelaku. Dari motif itu baru kita melihat bahwa ini apakah kasus jurnalistik pelanggaran atau misalkan dia hanya warga sipil biasa. Mungkin itu dulu dari saya. Oke, baik, terima kasih Bang Ade. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya sekarang kita tanyakan tentang masalah bagaimana nih hubungannya kekerasan terhadap jurnalis dan hubungannya terhadap hak asasi manusia. Di sini kita kehadiran Bapak Ahmad Taufik Damanik. Ahmad Taufan Damanik merupakan Ketua Komnas HAM sejak 2017 ya Pak ya. Beliau mendapatkan pendidikan di PISIF USU, kemudian University of Essex, juga di International Institute of Human Rights. Nah mungkin Pak Taufan panggilannya? Pak Taufan mungkin bisa cerita nih bagaimana dengan kasus-kasus kekerasan jurnalis yang sudah dibahas tadi dari awal sampai sekarang, bagaimana itu hubungannya dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta bagaimana desakannya untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Saya senang diundang oleh panitia, meski biasanya hari Sabtu libur ya. Tapi Komnas kadang-kadang nggak libur. Sabtu Minggu malah ke lapangan karena ada berbagai kejadian. Jadi begini, kalau kita bicara dalam perspektif hak asasi manusia, di dalam konstitusi jelas diatur ya. Pasal 28F juga menyangkut tentang kebebasan atau hak individu ya untuk mencari informasi, mengolah, menyebarluaskan gitu. Itu selaras dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang kita juga berarti punya komitmen situ. ICCPR pasal 19 ayat 1 dan 2 juga sama ya. Jadi saya kira dari aspek hukum internasional dan nasional, Indonesia terikat kepada norma-norma itu. Harus memberikan menghormati dan melindungi hak setiap orang, termasuk pers tadi, jurnalis ya, untuk menggali, mencari informasi dan menyebarluaskannya. Ini nanti terkait dengan kebebasan akademik dan lain-lain, kebebasan berekspresi juga itu. Nah, dalam konteks itu, negara fungsinya, kewajibannya dua sebetulnya. Ini yang nggak dipahami, makanya sekarang kan jadi viral tuh, yang foto saya, walaupun kok yang ini yang diambil, saya bilang yang poin saya bukan itu sebetulnya, tapi kok jadi celana cingkrang yang di viral, saya dikasih tahu anak saya kan. Negara dalam hal ini fungsinya, tuh kewajibannya tuh ada dua, menghormati, itu dulu gitu, to respect dia. Gitu. Yang kedua, sejalan dengan to respect itu, dia melindungi, gitu. Jadi ini negara jangan salah kaprah ini gitu. Negara kita ini sering salah kaprah, aparat negaranya misalnya, pelaksana negara itu. Karena dia belum apa-apa, pikirannya tuh melarang-larang, membatas-batasi, ya, mengurangi gitu loh. Tugasmu itu pertama adalah menghormati. Saya sebagai manusia punya hak untuk berekspresi. Negara hormati dulu saya nih. Nah, jangan terus berasumsi nanti ekspresimu kalau misalnya ngerusak gimana, gitu kan. Karena itu dia langsung pikiran pertama melarang-larang gitu. Jadi aneh ini mindset dari atau mentalitas dari pelaksana negara, sehingga tidak heran memang di beberapa waktu terakhir catatan dari nasional maupun internasional, ruang sipil kita itu atau ruang demokrasi kita itu menyempit sekarang ini. Tapi tentu tidak hanya negara ya yang berperan, karena kan juga yang non negara ini kan juga serang sekali. Saya nggak tahu namanya karena saya nggak terlalu aktif di media sosial ya. Twitter saya nggak punya karena itu kalau dicaci maki apa aja saya atau Komnas HAM saya nggak tahu. Syukur saya pikir kan. Gitu. Kita ini aneh gitu. Mas setuju berdemokrasi, tapi kita ini setuju untuk soalnya mau melarang, mau membayangkan orang harus seperti yang kita mau gitu. Itu yang pertama. Nah, saya tidak mengatakan kalau begitu berarti kemerdekaan individu itu tidak memiliki batasan. Iya, punya batasan. Dia bukan absolut. Yang absolut itu hak untuk hidup misalnya, hak untuk tidak disiksa, itu, hak untuk tidak diperbudak, gitu. Ada berapa lagi itu ya? Di dalam ICCPR, dalam konstitusi kita pasal 28 itu juga jelas. Udahlah, nggak usah debat-debat, clear kok. Pasal penjelasannya pun jelas. Jadi ngapain berdebat, gitu.
sesuatu yang sudah jelas. Nah, memang betul hak sipil dan kemerdekaan itu tidak absolut. Karena itu bisa pertama ditunda, bisa dikurangi, bisa dibatasi. Nah, inilah tadi yang pakai larang-larang itu ya, inilah nih logika ini itu. Tetapi ya, prosedur dan mekanisme atau prasyarat untuk melakukan itu ada. Bukan sak mena-mena sendiri gitu loh. Saya jadi menteri terus kemudian besok saya larang-larang orang pakai celana cingkrang. Apaan lu? Urusanmu bukan begitu gitu. Pertama, ada prasyarat yang disebut sebagai katakanlah misalnya mengganggu moral nasional misalnya, moral bangsa gitu. Jadi kalau ada atas nama kebebasan orang telanjang di sini memang bisa dilarang itu. Atas nama moral bangsa kan, nanti dia dikhawatirkan akan merusak moral bangsa misalnya. Apalagi gitu. Mengancam keselamatan nasional. Soalnya ada argumen-argumen yang kuat. Di dalam Siracusa Principle itu dijelaskan semua, detail. Itu jabaran dari ICCPR pasal 19 ayat 1 dan 2 itu ada namanya Siracusa Principle. Jadi kita bukan sak mena-mena sendiri, maunya sendiri gitu. Nah, ini dulu yang jadi dasar kita sehingga kalau ini kita pegang ya, enak kita berdemokrasi ini gitu. Ya kan, boleh-boleh aja orang berekspresi apa begitu kan. Nah, belum apa-apa kok udah ada pers menulis sesuatu udah ketakutan ya kan. Saya nggak tahu rekan-rekan media sering ke Komnas HAM sore-sore ngobrol-ngobrol lepas itu dia bilang ngeri juga kita kalau berita ini ya gitu kan karena menyebut-nyebut tertentu gitu. Kami yang dari narasumber juga kemarin saya diwawancarai oleh satu media ya saya bilang yang ininya udahlah off record aja lah. Saya khawatir nggak sanggup nanti nerima ini gitu. Ya misalnya contoh ya, kami menemukan fakta-fakta bahwa anak-anak muda pada Mei itu dimobilisasi. Nah, ruang demokrasi itu betul bebas berekspresi, tapi di ini ada kekerasan yang diciptakan. Makanya pernyataan Komnas HAM kan jelas itu kan, ada kelompok profesional gitu. Nah, yang terorganisir. Memang indikasinya kami temukan. Nah, wartawan kan nanya itu. Nggak bisa disebut nggak apa organisasinya apa? Aduh susah saya bilang. Kalau saya sebut nanti kantor kami ini digeruduk sama mereka itu. Iya kalau nanti dijaga keselamatan saya kan gitu. Kalau nggak kan repot. Atau ya tadi dicaci maki gitu. Web kita di macam-macam ya gitu. Dibikin meme dan macam-macam lah ya. Yang itu sebenarnya mengganggu kan kemerdekaan kita kan. Nggak ada satu perlindungan dari sistem hukum kita ketika misalnya kita mendapat perundungan seperti itu ada tindakan untuk memproteksi. Kan tadi saya katakan salah satu fungsinya lain adalah melindungi gitu. Apalagi kami ini adalah lembaga negara gitu, dilindungi oleh konstitusi, undang-undang dan macam-macam gitu. Itu juga sama dengan pers tadi ya. Meskipun bukan lembaga negara, tapi pers ini kan berada di dalam satu aturan perundang-undangan yang mestinya mendapatkan perlindungan itu. Nah kalau kemudian diserang secara fisik, ya, diserang dari segi verbal dan lain-lain itu kan juga mengkhawatirkan ya kalau tidak ada perlindungan tadi itu gitu. Nah perlindungan ini yang menurut saya menjadi satu persoalan besar gitu. Tidak saja di dalam satu situasi kerusuhan, tapi dalam kehidupan yang normal sehari-hari ketika pers bekerja itu gitu. Proteksinya apa gitu? Saya kira saya setuju ya di internal pers harus ada itu, tapi juga sebetulnya dari aparat penegak hukum. Saya belum melihat memang ada SOP khusus di polisi misalnya yang berkaitan dengan itu. Karena itu masih terjadi satu kerusuhan, aparat kepolisian ini melakukan apa yang disebut sebagai excessive use of force. Use of force itu dibenarkan kepada polisi. Itulah hebatnya mereka itu. Makanya mereka jangan nanya-nanya HAM sama kita lagi. Loh dia punya wewenang untuk melakukan excessive menggunakan use of force. Jadi kekuatan. Bisa nembak dia gitu. Bisa nangkep ya, membatalkan satu kemerdekaan orang misalnya dengan kita digari dia dibawa ke kantor polisi. Bisa kan dia? Nah, tetapi ada SOP-nya, ada standarnya gitu. Ada gradasinya dan dalam konteks apa? Ini yang dalam peristiwa Mei dan terutama September ya. Terutama September itu menurut kami menemukan dalam fakta-fakta itu kami menemukan kekeliruan atau kesalahan dari beberapa aparat itu. Saya nggak mengatakan bahwa mereka gagal, itu keliru kita. Saya nggak setuju juga kemudian peristiwa Mei dibangun satu konstruksi
bahwa yang melakukan ini semua adalah polisi, itu keliru kan. Kan ada juga yang ingin melakukan itu dan mereka senang karena tujuan mereka itu ingin mendestabilisasi politik nasional. Komnas HAM mencermati itu, makanya itu kami mengatakan ini ada kerusuhan yang dimobilisasi, ada pelaku-pelaku profesional yang menembak, mati 9 orang itu. Dan 1 orang dengan kekerasan ya, bukan karena peluru tajam itu. Itu kami katakan. Tetapi di sisi lain ada kekeliruan di mana polisi melakukan apa yang disebut sebagai excessive use of force, termasuk kepada media, para jurnalis, termasuk kepada katakanlah pekerja-pekerja medis itu ya, itu karena itu. Nah, tapi sayangnya ini terus terang ini LBH Pers baru datang ke Komnas dengan Aji tempo hari. Pengaduan dari rekan-rekan ini ke Komnas itu masih bersifat laporan yang bersifat umum, generik gitu, bukan kasus ya. Sehingga kami waktu menyelesaikan peristiwa Mei, kan banyak juga orang yang nanya itu, nggak ada hasilnya? Enggak. 5 kasus yang terekam dengan data yang sangat akurat itu kami serahkan pada polisi. Bahkan sebelum kami bacakan rilis laporan kami yang lalu, sebetulnya dalam proses itu rekomendasi sudah kami berikan dan dijalankan. Saya minta waktu itu komitmen dari Pak Tito, langsung berkali-kali kepada Pak Irwasum, Pak Mugi, itu juga komitmennya saya minta sejak awal. Pak, kami tahu siapa yang melakukan kerusuhan ini, tapi kami tahu juga dan menemukan fakta ada kesalahan anak buah Anda yang itu melakukan apa yang disebut sebagai excessive use of force. Karena itu kasusnya, faktanya kuat, kami kasih, ini dia, ada 5. Dan itu ada puluhan polisi yang ditindak. Sekarang yang di Kendari juga sama. Meskipun banyak juga orang tanya, kenapa kok masih disiplin? Lalu kami bilang, iya, kami belum akan menuntut lebih jauh, karena hasil uji balistiknya belum keluar. Kalau hasil uji balistiknya keluar, peluru itu identik dengan peluru yang dimiliki oleh senapan dari 6 orang polisi itu, nggak bisa hanya hukuman disiplin. Dia harus ke ranah pidana umum. Tapi sementara ini, kesalahan mereka yang baru saya terbukti secara faktual adalah dia tidak disiplin dengan aturan. Misalnya disuruh briefing, nggak ikut briefing. Kamu di sebelah sana, dia sebelah sana, kan gitu. Itu salah dia. Nah, tetapi pembuktian bahwa apakah dia yang menembak, mereka yang 6 itu yang nembak Randy, itu harus dibuktikan dengan uji balistik, gitu. Ini yang kita tuntut terus, ya. Katanya kan dikirim untuk cari second opinion ke Australia. Ya, ini bisa 2 kemungkinannya, sungguh-sungguh mencari second opinion atau delay-delay kan gitu. Masih lama, jauh Australia kan gitu, bisa jadi begitu. Tapi saya selalu bilang sama orang Mabes Polri, apalagi Pak Kapolri yang sekarang kan orang tegas ini. Saya bilang, biasanya manggilnya Bang Haji kan. Bang Haji, udah selesaikan aja. Karena kalau semakin Anda tegas menindak aparat-aparat polisi yang melanggar aturan ini, polisi itu akan semakin dipercaya oleh publik. Kalau polisi dipercaya oleh publik, demokrasi kita ini insya Allah akan terjaga dengan baik. Tapi kalau polisi nggak dipercaya oleh publik, sementara ini ada anasir-anasir tertentu dari publik kita yang sedang mengupayakan politik kekerasan. Komnas HAM selalu katakan, yang mesti kita cermati terutama juga media, ada kecenderungan membangun politik kekerasan di dalam praktek demokrasi kita. Itu ancaman besar. Itu warning Komnas HAM. Jadi saya bilang, kalau ada kelompok ini coba merusak demokrasi dengan politik kekerasan, menggunakan sentimen agama, sentimen identitas sebagai basis mereka untuk menjustifikasi tindakan kekerasannya, kemudian polisi tidak dipercaya oleh publik, habis demokrasi kita. Saya kira demikian, saya kembalikan pada moderator. Oke, baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah, terakhir kita ada pembicara Pak Agung Darmajaya dari Divisi Hukum Dewan Pers. Kita pengen tahu nih, sebenarnya saya bacakan dulu nih biar kenal dulu dengan Pak Agung. Beliau adalah di Komisi Hukum Dewan Pers, memiliki pendidikan, ini macam-macam Pak pendidikannya ya. S1-nya di teknik, S2-nya hukum, S3-nya manajemen. Saking komprehensif. Nah, karena komprehensif keilmuannya, nah kita pengen tanya nih bagaimana kemudian Dewan Pers melihat kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalistik ini, jurnalis ini bagaimana kemudian komitmen dari Dewan Pers itu sendiri, dan bagaimana sih apa yang kita butuhkan supaya kasus ini tuh bisa kita bisa teman-teman semua stakeholder itu bisa menangani kasus ini dengan baik gitu. Dan kalau tidak salah kan juga Dewan Pers punya MOU dengan Polri ya Pak. Nah itu bagaimana kabarnya sampai sekarang seperti itu? Mungkin bisa diceritakan, silakan. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan kolega saya yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa. Saya pikir sudah selesai ceritanya dari 1, 2, 3, 4 gitu kan. Komplit sudah. Kalau akademisi jujur, cerita apa adanya dari apa yang dia lihat, apa yang dia potret, kurang lebih begitu. Kalau kakak saya ini yang di Ambon gitu kan, beliau orang lapangan, jadi ya straight to the point. Kemudian kalau Mas Ade, ya kita selalu ketemu tiap hari satu gedung gitu, ceritanya ya tidak lebih dari pasal per pasal, dan ya itulah ceritanya. Saya dengan beliau intent baru ketemu hari ini. Selebihnya say hello dan beruntung memang kita tidak main di dunia maya Twitter terutama. Jadi betul, orang mau ngomong apa aja emang gue pikirin. Karena kenapa? Kadang-kadang kita juga emosional terbawa. Sesuatu yang kita lihat kemudian didengar orang, dibumbunya terlalu sedap, yang sebetulnya dia juga tidak tahu persis apakah itu betul cerita. Ada beberapa kasus yang menyangkut misalnya kejadian yang sederhana lah, pelaporan terhadap wartawan terkait dengan produk jurnalisnya, tulisannya, kasus Tempo misalnya, atau kasus-kasus yang lain lah yang cukup besar menyita perhatian masyarakat gitu ya. Terakhir kemarin kasusnya ada perusahaan pabrik semen yang notabene dicap adalah perusahaan Cina gitu kan. Ceritanya sudah kemana-mana gitu kan. Ada lagi satu media yang dituntut oleh 5-6 yang menggugat. Ketika kita ketemu, yang mengadu ketemu dengan kita, yang teradu kita panggil, begitu narasinya dijelaskan masing-masing, ada pada kesimpulan diantaranya katanya, sepertinya, rasanya. Wah, bumbunya sedap sekali. Dikocoknya sedap sekali. Jadi saya pikir, waduh, ada teman-teman media online bilang gini, soalnya gini Bang, pada waktu saya menyampaikan tulisan ini, sebutlah misalnya beliau dengan segala narasinya, beliau terlibat tindak pidana korupsi. Saya sudah telepon Bang, saya sudah SMS, sudah saya WA juga, nggak dibales Bang. Jadi kesimpulanmu apa? Ya berarti kan Bang, belum tentu. Mungkin beliau tidur siang atau segala macam gitu kan. Jadi gimana Bang? Saya mesti harus naik chat, naik online nih Bang. Karena ini kan akurasinya, kecepatannya beda. Kalau bicara media mainstream, barangkali hampir 100% bisa dipertanggungjawabkan karena punya durasi panjang untuk proses verifikasi dan lain mengolahnya. Tapi kalau media online kan begitu. Jadi saya bilang, apa yang mau kamu lakukan? Ya itulah saya tulis Bang. Saya tidak menyalahkan itu, tapi saya mohon kiranya ada kaidah jurnalistik yang dipatuhi, sebutkan saja tetapi belum terkonfirmasi. Jelas. Karena sekali lagi tugas kita tidak hanya menyampaikan informasi, kita ingat juga bahwa kita harus mengedukasi dan meliterasi. Kalau hanya sekedar menyampaikan informasi saja, ya saya bicara dengan teman-teman, ada sesuatu, selesai. Tapi ada keedukasi yang didapat, adakah literasi yang kita dapat? Kalau ada orang kampung saya nun jauh di sana bilangnya kan profesi kita ini profesi terhormat, sehingga kenapa? Antara haram jadah dengan sajadah beda tipis. Orang bisa berbuat baik karena kita, orang brengsek karena kita. Saya enggak tahu nih teman-teman yang merasa senyum-senyum, yang enggak ya biarin aja gitu kan. Tapi faktanya begitu. Kita nih wartawan, begitu kita pulang, apapun urusan orang di kampung gitu kan. Tolonglah Mas, ini kita ada masalah nih. Padahal urusan sedang guna kesehatan. Inilah tolonglah Mas, sertifikat saya nggak keluar-keluar deh. Gitu. Tolonglah deh, bawalah urusannya. Kemana BPN-nya? Siapa kepala BPN-nya? Urusannya dari mana urusannya? Semua berurusan dari situ. Saya mau mulai cerita dari situ, maksudnya kenapa? Karena kita dalam posisi seperti itu, kemudian kita menulis, pahami juga. Dulu zaman kita di awal-awal, para senior saya mungkin ingat lah, karena semua masih all round gitu kan. Semua kaitan yang kita lihat, kita tulis tidak berdasarkan segmen misalkan. Kalau sekarang kan enak nih, desnya ekonomi gitu kan, politik, lebih enak lah. Walaupun kadang-kadang kalau kita berpikir, kita beruntung juga zaman gado-gado itu semua kita telan. Ya tadi, kalau bicara tadi sekolahnya saya nggak jelas gitu kan. Jadi kalau bahasa orang kita palu gada, palu minta gua ada gitu kan. Jadi kalau gitu mau jadi dosen, saya juga bingung bu dosennya dosen apa gitu ya. Nah, kembali ke cerita tadi terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini, menarik sekali. Jadi saya hanya melengkapi saja apa yang sudah disampaikan teman-teman. Faktanya ada, kita tidak bisa berbantah-bantahan. Mas Ade juga jelas dari telah hukumnya, teman-teman dari akademisi juga jelas. Sekali lagi orang akademisi itu jujur, gitu kan, tidak pernah bohong. Karena kenapa? Begitu cara pengambilan sampelnya, metodologinya salah, sudah pasti akhir ujungnya salah, pasti di reject. Jadi nggak bisa, boleh loh Pak, harusnya dari kiri ke kanan, nggak bisa. Kalau sudah dari 1 ke 2 ke 3,
Itu harus dilakukan. Begitu dibalik-balik error samplingnya. Katanya, saya juga dulu sekolahnya nggak jelas. Beliau apalagi gitu dari perspektif Komnas HAM gitu. Walaupun kadang-kadang saling beririsan. Kenapa? Salah betul, memang kita harus menunggu proses di akhir ketika ketok palu. Yang jadi persoalan berikutnya kadang-kadang kenapa? Karena di awal kita sudah tidak trust kasus yang terjadi, misalnya tadi ada kasus tindak kekerasan terhadap wartawan. Mas Ade sudah datang ke SPK menyampaikan laporan. Di sana aja bingung, kita tambah bingung. Dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Mudah-mudahan Mas Ade dikasih makan gitu. Kalau enggak kan ciloko juga gitu kan. Begitu mau SPK, saya juga lupa tadi apa Bang yang saya mau ceritain ya. Kenapa? Korban tambah tertekan. Saya hanya mau coba cerita ini ketika kasus itu terjadi, saya juga sempat komunikasi dengan Kang Wahyu gitu ya. Kang Sasmito dengan Mas Ade juga, hanya pada waktu itu saya tidak ada di Jakarta, sehingga ketika teman-teman dari Komnas HAM ke tempat kami, ketemu dengan yang lain gitu kan. Tapi saya intens sekali bahwa pastikan bahwa teman-teman saudara-saudara kita ketika mengalami korban kekerasan, berikan dulu perlindungan sementara. Karena kenapa? Namanya orang sedang dalam tindak kekerasan itu tertekan, pasti secara psikologis, secara fisik. Jadi dengan bilang, Pak, saya sudah biasa kok Pak, saya ini wartawan. Begitu dipanggil kantor polisi, mules juga. Ini satu nanya, dua nanya, tiga nanya. Bang, boleh nggak Bang? Ini saya belum selesai. Belum diperiksa pagi, separuh 10 menit ditinggal. Datang lagi ntar jam 4 sore. Mau pergi nggak bisa, mau nerusin cerita juga bingung gitu kan. Ini persoalan. Jadi kami mendorong ketika itu terjadi, saya minta pastikan bahwa ada visum, tidak hanya saksi. Karena kenapa? Beberapa kasus yang terjadi, kita kemarin ada tim investigasi ke Sorong. Nah kebetulan juga pelakunya ada di sini nih. Ada Kang Sas, ada Kang Wahyu gitu ya, ada teman dari PWI. Begitu kita ke sana, kejadiannya betul. Baru saja selesai pembakaran penjebolan LP di Sorong. Bandara juga hancur. Bahkan kalau dengar ceritanya itu antara bordernya bandara sudah masuk di dalam tiketing dengan belakang runway itu hanya dibatasi dengan kaca ini aja. Jadi kalau orang di sini begitu keluar dari pintu kaca itu pesawat dibakar habis. Jadi sudah dalam posisi orang masuk ke dalam. Nggak ada itu yang namanya baju coklat, hijau, kuning semua nggak ada. Semua menyelamatkan diri. Begitu itu terjadi kita tanya, Bang, kami ini terzolimi, ada beberapa teman wartawan, kalau boleh saya sebut lah medianya ya, nggak apa-apa, adalah media Kompas salah satu diantaranya ya, yang waktu disampaikan, kami mengalami tindak kekerasan. Ada dua hal kendala yang kita hadapi. Yang bersangkutannya ketika kita dorong untuk visum, nggak mau. Karena tadi betul kata beliau, saya juga mules juga Bang, nanti kalau visum sepanjang, ada nggak perlindungan terhadap saya? Sudah lapor gitu kan, sudah visum, terus nggak ada apa-apain. Yang lucunya lagi begitu lapor visum, ini ke kantor polisi, kata polisi sudah belum ke dokter, ke rumah sakit. Kata rumah sakit sudah belum ke kantor polisi. Akhirnya, betul ya Bu? Kata ibu loh, saya bukan kata saya loh, kata beliau. Jadi gimana? Aduh saya nggak jadilah, pusing. Itu juga, jadi mungkin data yang saya punya dari AJI, dari IJT atau teman-teman yang lain, mungkin jauh lebih besar tindak kekerasannya. Karena kenapa? Tidak hanya bicara tindak kekerasan verbal, tapi juga non verbal. Nah ini yang barangkali saya hanya mencoba meresume dari apa yang disampaikan dari kacamata Dewan Pers. Mohon maaf barangkali beda angle, nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu kan. Yang sama itu yang kadang-kadang saya nggak butuh, karena kenapa? Ngapain juga kumpul gitu kan. Yang pertama adalah bagaimana penguatan dari perusahaan pers sendiri. Mereka mempekerjakan orang, kita bekerja, betul kita digaji. Tapi ketika ada masalah, jangan bahasnya gini, lu kan udah gue bayar, udah gue gaji, ya udah, lu urusin dah. Ini kata bahasanya orang Betawi nih. Kalau bahasanya orang Medan, bangsa saya beda lagi itu. Itu yang kadang-kadang terjadi. Karena begitu sudah kejadian, beberapa hari saya tanya, atensi perusahaanmu bagaimana? Belum ada Bang. Ditanya, enggak juga Bang. Ditemenin, alhamdulillah. Waktu bergulir, masa visum itu ada aturannya. Tidak boleh lebih dari maksimal 24 jam, 2 kali 24 jam. Begitu sudah lebih, beda tuh antara dipukul dengan kerokan. Kalau kerokan 3-4 hari masih kelihatan, apalagi bekam. Itu kata Kang Sas loh, saya belum pernah, itu katanya beliau gitu kan. Yang kedua, yang tidak kalah penting lagi adalah penguatan di asosiasi. Saya bersyukur teman-teman hari ini kumpul gitu kan. Ada keterlibatan juga dari UNESCO, misalnya dari teman-teman yang lain. Kedutaan Inggris juga tadi Pak Dubes menyatakan sangat-sangat perhatian sekali mendorong untuk ke depan dalam beberapa bulan ke depan ada kegiatan yang lebih besar lagi mendorong kepada teman-teman wartawan.
Saya bersyukur teman-teman di konstituen terutama barangkali ya. Ada AJI, ada JTI, ada PWI, teman-teman yang lain juga ada AMSI gitu ya. Ada yang lain. Saya mengapresiasi, sangat-sangat mengapresiasi. Artinya nggak bisa kita kerja sendiri karena kenapa? Aparat itu kalau cuma yang datangnya 1-2 selesai. Saya agak cerita beda sedikit. Ketika 2 hari menjelang tanda tangan keputusannya KUHAP, ditandatangan ya Kang Ade ya, betul ya. Pak Jokowi sudah menyatakan itu pending. Tunda. Tetapi orang-orang di parlemen itu belum setuju, belum bilang iya itu pending atau tidak. Jadi Pak Jokowi bilang boleh saja bilang tunda. Tapi enggak. Kalau kita berpikirnya pada waktu dengan teman-teman yang lain, saya bukan minta tunda. Kaitan yang berhubungan dengan undang-undang pers, cabut. Kalau tunda, DPR-nya selesai, masuk DPR baru, sudah masuk sekarang anggota baru gitu kan. Cabut, ketok palu, selesai, innalillahi. Karena beberapa pasal yang ada menyangkut itu sudah ada di undang-undang pers. Jadi ngapain juga tumpang tindih gitu kan. Nah yang tidak kalah penting tadi sudah asosiasinya kita dorong. Saya terima kasih, jangan pernah berhenti, jangan pernah bosen. Karena kenapa kajian ini yang muncul, persoalannya juga tidak selesai-selesai. Tapi kalau teman-teman sudah putus asa, ya selesai urusannya. Kalau kita tidak menyuarakan, tidak menggemakan, KUHAP kemarin tanda tangan juga, ketok palu juga. Kita bersyukur ada dorongan juga teman-teman mahasiswa gitu kan, elemen masyarakat, teman-teman pers terutama. Bahkan kalau tidak salah, bukan tidak salah, memang betul. Pak Ketua DPR tuh ya dipaksa, bukan tidak dipaksa, tapi tanda tangan. Ini salah satu pelakunya beliau-beliau inilah, gitu kan. Dokumentasinya ada, itu tercatat kok, Kang. Tenang aja, Kang. Kita dimintakan bahwa enggak bisa, ini harus ditunda. Kalau tidak dibatalkan, itu paling ekstrim. Karena kenapa? Itu jadi persoalan. Ini bukan persoalan bahwa kejar tayang bahwa KUHAP itu harus selesai sekarang, prestasinya sekarang enggak. Bicara prestasi urun waktu itu kan sudah berapa puluh tahun, 50 tahun lebih KUHAP dibahas. Tiap masa pasti punya eranya, punya keberhasilan lah. Tapi tidak dalam posisi kejar tayang harus selesai. Yang selanjutnya terkait dengan pers tadi, saya juga mendorong ada kita MOU dengan Polri diantaranya, ada dengan Kejaksaan. Tapi sekali lagi itu bunyi, tapi kalau tidak didorong, digemakan oleh semuanya, itu juga jadi persoalan yang latah. Kenapa? Nun jauh di sana, belum tentu penyidik itu tahu. Beberapa kali kasus yang terjadi sudah persoalan masuk, Pak, sudah P21, sudah ke pengadilan, baru tahu bahwa ada MOU antara Polri dengan Dewan Pers. Yang mengadu, ya udah senang aja, ya bukan senang, memang dari awal pun mengadukan gitu kan. Ini soal maaf, bukan persoalan senang, sudah diadukan. Akhirnya kenapa? Nggak mungkin itu persoalan dibatalkan, orang sudah masuk ke ranah pengadilan. Akhirnya minta dihadirkan ahli pers, gitu kan. Ada MOU juga kita dengan Kejaksaan, gitu kan, dengan pengadilan. Harapannya itu dikembalikan karena itu ranahnya persoalan pers, maka kembali ke Dewan Pers. Tetapi menurut saya belum terlambat. Tapi sudah energinya terserap banyak. Penyidik begitu ditanya, saya nggak tahu bang. Ya mudah-mudahan alhamdulillah. Kalau yang tahu gelo, kan kita pusing juga. Jadi sekali lagi ini kita dorong supaya kenapa? Apa yang sudah ada produk MOU itu kita sosialisasikan. Pertanyaannya muncul, Pak, kalau MOU tuh nggak kuat Pak, kenapa nggak? Bukan ngomongin partai ya. Kenapa nggak PKS gitu kan? Bukan PSI. Kenapa hanya MOU? Undang-undang pers itu kan undang-undang yang sangat berbeda dengan yang lain gitu kan. Kalau orang bilang lex spesialis ada lagi kali. Supreme kali ya gitu kan. Di antara itu. Karena kenapa? Begitu ada aturan yang lain, kita kan orang pers nih. Apalagi tadi bicara bahwa pers itu adalah pilar keempat demokrasi. Begitu ada yang lain, oh nggak bisa bang. Kita ini sejajar loh levelnya. Gitu kan. Negara boleh baik, yudisial boleh baik, semua boleh baik. Tapi kalau persnya brengsek, tadi Pak Duta Besar juga jelas. Kacau negara ini. Karena siapa yang mengontrol? Ya kita bicara apa adanya. Ini teman-teman akademisi, teman-teman jurnalis, jadi kita boleh ngomong jujur apa saja, tidak ada niat menyinggung siapapun juga, itu faktanya. Yang tidak kalah penting barangkali adalah keterlibatan selain keempat tadi gitu ya, masyarakat. Karena balik lagi masyarakat adalah tidak hanya mendapatkan informasi, tapi sekali lagi tanggung jawab kita bersama untuk mengedukasi dan meliterasi. Di akhir cerita itu saya hanya berharap gitu ketika hari ini menjadi titik awal. Sesuatu yang sudah baik, mari kita teruskan. Yang belum baik kita perbaiki. Tetapi kesimpulan yang saya bisa sampaikan terkait hal itu Dewan Pers adalah melakukan penguatan. Hal-hal yang tadi sudah ada
Karena ada beberapa kasus juga, misalnya kasus yang terjadi di, saya lupa kalau tidak salah di Bangkalan. Kasusnya wartawan itu mengambil foto ketika ada teman-teman pegawai negeri sedang main pingpong di jam kerja. Mungkin teman-teman pernah dengar kasus itu. Jam kerja difoto. Kemudian karena tidak nyaman dan segala macamnya, wartawannya digebukin, Mbak. Begitu digebukin, wartawannya mengadu. Masuklah ke pengadilan. Ada bahasanya si jaksa itu, dia bilang, ini harusnya bisa selesai lah, sudahlah kalian duduk berdua aja damai. Ini bahasa apa gitu. Nah yang lucunya lagi di akhir cerita, yang digebukin itu, yang menggebukin, oh bingung tuh, menggebukin, digebukin, bahasa Indonesia nih, meng dan di. Ya, yang dipukul dan yang memukul gitu. Teman-teman oknum aparat sipil tadi yang ngegebukin wartawan, itu yang diadu. Bebas, enak toh, udah gebukin orang gitu kan, nggak apa-apa bebas, sudah putus ceritanya. Kemarin kita pikir ini kayaknya kasus masih dibuka lagi deh. Ya tapi kan panjang juga Kang, iya kayaknya masih diterusin deh. Karena kenapa? Ini kalau terjadi betul demikian, maka itu akan jadi potret pembenaran buat yang lain. Sekali lagi kita ini barangkali jarum kecil di antara sesuatu yang besar. Tetapi kalau yang kecil aja nggak mau diurus, apalagi yang besar. Kita ini jangan berpikir yang gede-gede banget lah itu. Yang kecil sederhana. Teman-teman yang dilakukan hari ini dengan komunitas pers, dengan teman-teman jurnalis, saya mengapresiasi. Teman-teman senior saya juga mudah-mudahan melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman, ketemu juga dengan mahasiswa ini menjadi trigger juga mendorong apa yang sudah dilakukan. Satu lagi yang tadi, tolong dikawal juga ada MOU. Karena begitu ada kejadian mungkin penyidiknya kelupaan gitu kan, atau penyidiknya baru, teman-teman yang baru keluar dari Bintara gitu kan, baru menjadi anggota gitu kan. Kalau kita ngomongnya dengan divisi humas nyambung nih, tapi begitu humasnya pindah gitu kan, orang yang bukan dari humas pindah ke situ balik lagi Pak, nyeramain lagi. Jadi kadang-kadang pinteran kita gitu kan, begitu cerita pers, oh gitu ya Mas ya gitu. Kalau dia linier tadi kan bahasanya gitu kan, dari humas, dari karo ke kadif gitu kan, nyambung. Ini ndak, dari mana pindah kemana, itu kan kebijakannya mereka. Ini jadi persoalan juga. Yang tidak kalah penting sekali lagi, apapun yang sudah kita lakukan bersama, harapan kita jangan pernah putus asa. Dewan Pers dalam hal ini adalah rumah kita bersama. Jadi saya tidak menganggap bahwa saya lebih daripada teman-teman. Enggak, saya ada, kita ada karena teman-teman semua. Jadi kalau ada persoalan mari kita bicara gitu kan. Hanya mohon dipahami hal-hal yang tadi. Ketika ada kejadian pastikan diamankan dulu korbannya gitu kan. Lakukan visum, kemudian mari kita bersama-sama. Mau pelaporan mangga, mau apa mangga. Tapi jangan ketika cerita panjang judulnya barang buktinya enggak ada. Kami ketemu dengan Kapolres di sana, dengan beliau, Pak ini ada kawan kita terjadi tindak kekerasan, dengan bahasa santainya, nggak ada laporan ke saya tuh. Oh iya Pak, belum laporan, sudah berapa lama? Sudah 3 hari 4 hari. Waduh, bagaimana visumnya? Itu memang standar. Nah ini yang harus kita berikan juga pemahaman ketika ada kejadian. Saya yakin mungkin, bukan yakin, korbannya barangkali juga agak traumatik ketika kejadian, tidak kepikiran, takut kitanya yang tahu, mari dorong untuk itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih penjelasan yang sangat komprehensif dan sangat variatif ya dari berbagai macam sudut pandang tentang kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya silakan angkat tangannya, sebutkan nama instansinya. Kita buka 2 sesi. Sesi pertama 3 dulu. Mas-mas yang pakai kemeja kotak-kotak pink, terus mas yang pakai kemeja kaos putih di sini, sama bapak yang pakai kemeja abu-abu biru muda itu dulu ya. Gading nanti, sabar. Oh kakak. Baik, silakan penanya pertama. Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Sindur. Saya mahasiswa Unikat Majaya. Pertanyaan saya, ketika saya sudah melihat dan memahami penjelasan para pembicara, yang saya dapati ada beberapa kali pengucapan mengenai SOP yang perlu dimiliki oleh perusahaan pers. Namun sampai saat ini saya belum memahami SOP seperti apakah yang perlu dimiliki perusahaan pers untuk menguntungkan jurnalis. Jadi saya bertanya kepada seluruh pembicara yang berkenan menjawab untuk memberitahu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua. Oh ya, silakan. Ya, namanya dan instansinya dari mana? Nama saya Marlon, saya publik tapi saya
bergaul sama banyak teman jurnalis. Pertanyaan saya ada beberapa, mohon maaf kalau pertanyaannya salah atau non substansial, tolong diperbaiki. Pertama ke Ibu yang dari UGM, itu penelitiannya kemarin tahun berapa? Bisa diakses publik nggak? Habis itu dari LBH, yang Jokowi paling banyak kekerasan terhadap pers itu setelah reformasi, rekodnya. Habis itu ke Bapak Komnas HAM, tadi Bapak bilang Komnas HAM akan tegas terhadap politik kekerasan berbasis identitas, agama, suku dan lain-lain. Bagaimana kalau politik kekerasan yang berdasarkan ultranasionalisme, fear mongering, yang mengarah ke chauvinism? Habis itu ini salah satu kasus dari 2 teman saya yang saat ini masih meliput di Wamena, di Paniai, di Nduga. Mereka sebenarnya yang suruh saya ke sini, sekalipun saya bukan jurnalis, tapi I got a lot of information from them. Jadi ada kasus minggu lalu, salah satu jurnalis yang masih tugas di sana, website mereka itu yang berisi tentang fakta di lapangan mengenai what really happens in Papua, itu dihack, diretas, dan isinya diganti sama foto-foto dan berita propaganda. Kita nggak mau tuduh sembarangan siapa yang bikin kasus itu, tapi kasus ini kejadiannya bukan lebih dari 1 kali atau 2 kali. Pertanyaan saya, apakah itu masuk dalam regulasi perlindungan wartawan sesuai dengan undang-undang atau enggak? Dan sejauh ini bagaimana, just in case if that case happens again to another journalist, what will you do and what is the preventions to do that, and how are you going to coordinate with all the related parties to prevent and to avoid that to happen again? Oke, baik, penanya terakhir. Terima kasih Mbak Nenden. Saya Kristiawan dari International Media Support Denmark, anggota Komite Keselamatan Jurnalis juga. Saya termasuk yang senang karena akhirnya isu safety ini menjadi ramai ya. Saya bilang sebenarnya ini dalam konteks reformasi media, reformasi pers, ini agenda yang ketinggalan sebenarnya dibanding isu-isu yang lain. Di awal kita ngomong soal kebebasan pers, kebebasan berpendapat, lalu berikutnya yang muncul adalah isu kekerasan terhadap jurnalis. Ini misalnya LBH Pers dulu kenceng ya, Mas Hindrayana, Mas Ade dan teman-teman. LBH Pers Jakarta waktu itu menduplikasi diri menjadi 9 kalau nggak salah ya, di seluruh Indonesia, termasuk terakhir di Ambon, Mbak Insani terlibat aktif di situ. Kalau isu kekerasan jurnalis, kekerasan terhadap jurnalis, fokus pembahasannya eksternal, terutama adalah aparat. Tadi Gilang sama Ade sudah menjelaskannya. Tetapi ketika masuk isu yang terakhir ini, isu safety, maka implikasinya adalah isu internal juga ada ini. Kita masuk pada bagaimana jurnalis mampu atau enggak melindungi dirinya, satu. Soal skill. Yang kedua, bagaimana manajemen media ini juga menyediakan pelatihan, menyediakan infrastruktur untuk perlindungan jurnalis. Nah ini yang menarik, yang sebenarnya yang isu internal ini. Riset kami di 2017, kayaknya itu riset pertama tentang safety di Indonesia, itu membuktikan bahwa satu, hampir narasumber yang saya temui belum pernah mendapatkan pelatihan terkait teknik safety. Respondennya kebanyakan jurnalis. Tidak pernah ada itu. Dan yang kedua artinya training dari manapun sebenarnya itu hampir nol terkait safety sejak undang-undang pers disahkan. Gitu. Kalaupun ada itu biasanya secara insidental saja. Yang pertama dilakukan itu sebelum liputan di Aceh, di tsunami, liputan tsunami. Baru beberapa media membuat itu. Manajemen media tadi sudah disinggung juga tidak pernah memberikan infrastruktur. Ada alat safety yang dibuat disediakan oleh satu media besar, tetapi itu hanya berlangsung beberapa bulan saja. Jadi praktis yang terjadi terkait perlindungan diri itu common sense.
praktis. Sejak undang-undang disahkan tahun 99 itu yang berlaku common sense. Saya masih ingat cerita Mbak Insani waktu kita ketemu di Ambon. Bagaimana dia dan teman-teman meliput kekerasan konflik Ambon waktu itu sambil bersembunyi di gorong-gorong, Mbak ya. Beberapa teman yang lain. Sementara beberapa meter di situ tuh ada kejadian luar biasa gitu. Kalau ketahuan habis, tapi beruntung teman-teman di Ambon ini tidak. Jadi maksud saya karena ini adalah agenda yang ya tidak terlambat, tetapi ini agenda yang keselip di antara agenda-agenda yang lain, maka kita butuh percepatan yang luar biasa ke depan, baik secara eksternal maupun internal gitu. Penelitian saya di tahun 2017 juga membuktikan bahkan nggak usah ngomong yang heroik menghadapi aparat bagaimana gitu ya, tapi meliput bencana misalnya, itu wartawan kita nggak punya skill dalam hal safety. Jadi kalau misalnya ada wartawan yang terkena masalah fisik, keamanan di waktu liputan tentang bencana itu menjadi sangat, mohon maaf, tapi wajar gitu. Kasus yang letusan Merapi tahun 2010 ada wartawan televisi yang meninggal, itu seharusnya tidak terjadi kalau pengetahuan tentang teknik-teknik safety itu ada gitu. Ya, yang terakhir, harapan saya ini ke depan akan makin membesar. Nanti di bulan Desember, kebetulan beberapa rekan AJI, LPDS, dan Medialink, tanggal 11 dan 12 juga akan bikin training untuk safety terhadap jurnalis. Itu fasilitatornya Reuters, di tanggal 11-12 di Kedutaan Belanda. Sayangnya kita dalam hal ini juga ini yang terakhir masih bergantung pada lembaga-lembaga asing. Sementara inisiatif nasional, mohon maaf, nol. Itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Krisdiawan. Oke, kita langsung aja. Langsung nanti mungkin bisa dijawab dengan efisien. Untuk pertanyaan pertama mungkin siapa saja silakan menjawab tentang SOP perusahaan media. Mungkin ada gak sih proposal atau saran dari masing-masing lembaga bagaimana seharusnya si media itu memiliki prosedur seperti apa supaya mereka juga bisa membuat jurnalisnya aman dan juga bisa ikut turun nih ketika ada kasus terhadap jurnalis. Terlepas dari kasus Alfred yang luar biasa, bagi kami luar biasa keji ya. Sebenarnya ada pelajaran penting terkait dengan safety journalism ketika kita meliput. Pertama, bahwa melakukan liputan investigasi itu butuh perlindungan maksimal dari medianya. Sayangnya apa yang terjadi, media Alfred adalah media kecil, tabloid kecil di daerah yang tidak memiliki pelengkapan itu. Saya saja misalnya wartawan jurnalis televisi, kontributor hampir 20 tahun di lapangan, tidak pernah diberikan pelatihan atau bahkan perlengkapan alat pengamanan diri ketika meliput. Saya meliput bencana, saya meliput konflik, tapi saya belajar sendiri, by insting, by naluri, bahwa ini selamat apa enggak selamat. Ketika saya memberikan pelatihan safety journalism kepada teman-teman di Surabaya, AJI Surabaya beberapa tahun lalu, pertama yang saya bilang bahwa mau seperti apapun ya persiapan atau kelengkapan yang memang wajib kita miliki, mau itu semacam kacamata istilahnya kacamata selam misalnya yang harganya cuma berapa, tetap harus kita punya gitu, alat-alat yang kita bisa provide semampu yang kita lakukan. Yang kedua soal sebenarnya ketika kita di lapangan, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Kita kenali sebenarnya tempat kita mulai bekerja itu. Persoalan SOP yang tadi ditanyakan Mas Hindu, itu sebenarnya persoalan standar operasi dari yang standar gitu ya, yang memang seharusnya dimiliki oleh setiap perusahaan, mulai dari kelengkapan, mulai dari pelatihan, kemudian kelengkapan alat dan segala macam, hingga bagaimana dia terjun ke lapangan. Tapi persoalannya ketika sudah di lapangan, apa saja bisa terjadi. Kita bahkan bisa mengalami hal yang lebih buruk dari yang kita bayangkan. Jadi bagaimana sebenarnya mengenali lapangan, mengenali
insting kita bekerja dengan baik itu yang menjadi salah satu hal yang paling utama ketika kita berada di lapangan. Kenapa saya bisa safe sampai hari ini dan tidak menjadi bagian dari korban kekerasan atau korban bencana di Ambon misalnya karena konflik yang luar biasa besar, karena persoalan tadi apapun kita bisa pakai untuk melindungi diri kita sendiri dari situasi yang ada. Saya sih berharap bahwa memang ada SOP khusus yang dibuat Dewan Pers misalnya untuk semua sorry Mbak Chelsea tapi jangan gitu. Maksud saya ada yang ketentuan negara lah melalui Dewan Pers. Ada aturan undang-undang tertentu tentang keselamatan jurnalis atau aktivis kemanusiaan ketika melakukan kerja-kerja lapangan. Itu nggak ada, perlindungan undang-undang itu nggak ada. Jadi orang seenaknya aja mau ngapain terhadap profesi kita. Yang kedua, iya tidak mau tahu. Yang kedua, pelaku utamanya justru aparat yang jelas-jelas paham hukum gitu loh. Nah ini yang jadi persoalan. Aparat di lapangan ketika melakukan tindakan-tindakan represif dan tidak peduli ya. Ini jurnalis tadi Mas Ade bilang sampai angkat-angkat, saya jurnalis, saya wartawan. Tetap aja digebukin. Di Makassar itu udah sering biasa gitu. Malah jurnalis dianggap bagian dari provokator peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Itu saya alami gitu. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Kalau saya sih, saya tegas balik gitu. Kalau saya ya, karena saya memang nggak peduli siapapun yang saya hadapi depan saya. Tapi persoalannya, kalau teman-teman yang nggak punya kemampuan untuk melakukan argumentasi yang keras terhadap teman-teman aparat ini, mereka nggak peduli gitu, main gebuk aja seenaknya. Nah, persoalan negara di mana ketika hal-hal ini terjadi pada profesi kami? Saya kira itu sih yang bisa saya jawab. Kan dari Dewan Pers nih kayaknya udah ada SOP. Seperti apa nih Pak SOP-nya sebenarnya untuk perusahaan media? Baik, terima kasih. Barangkali kalau merefer ke undang-undang jelas, payungnya ada, undang-undangnya ada kok. Jadi bukan kata saya, kata undang-undang, undang-undangnya ada terkait dengan itu. Jadi sudah ada. Nah persoalannya balik lagi law enforcement-nya. Kita pun kalau sekarang ada agak sedikit mundur, sekarang lagi ribut pendataan kan. Ya, teman-teman komplain, waduh kok saya bicara kebebasan pers kok sekarang di data-data. Enggak, kita mau tahu di mana sih tempatnya kalian berada. Karena begitu terjadi kejadian, ada aduan, orang bingung. Medianya di mana ya? Beliau diberitakan, apalagi media online gitu kan. Misalnya yang notabene masih bukan yang besar lah gitu ya. Kita baru tahu. Begitu ditulis bertanya kepada saya, Pak Agung saya mau ngadu nih kenapa? Saya diberitakan katanya Komnas HAM terima sesuatu bla 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 gitu. Begitu ditanya, saya enggak tahu di mana berada. Sekarang orang beli dengan domain 300.000 misalnya ya, orangnya di mana kita bisa tulis gitu kan. Ini nih yang sisi buruknya. Yang benar banyak sekali. Jadi teman-teman jangan merasa oh kita nggak begitu. Saya tidak menjudge begitu, tapi itu faktanya. Kemudian ketika kaitan dengan pendataan ada namanya SOP. Jadi kalau tadi pertanyaan SOP-nya apa sih Bang? Ada SOP-nya. Salah satu misalnya tadi bahwa wartawan itu, jurnalis itu ketika bekerja gitu kan, diberikan misalnya tadi kan contohnya ketika tadi kita Bu Insani menyampaikan ketika dalam posisi liputan misalnya saling berhadap-hadapan antara yang demo dengan aparat penegak hukum, aparat keamanan. Kemudian kadang-kadang kita kan berpikir gini, kita nih mau butuh sesuatu yang dapat yang hot news apa news hot lah, kurang lebih begitulah, gitu kan. Kemudian dia masuk di tengah-tengah karena dia mau ambil gambar sebagus-bagusnya. Ketika itu terjadi, kemudian mau caos boleh, ceos boleh gitu ya. Kena nih kita kepukul dan segala macam. Mengadu kepada kita, ya kita dengar juga. Cuma persoalannya saya mau duduk rekonstruksinya bagaimana sih? Sudah saling berhadap-hadapan, dia masuk di tengah, kemudian ketika terjepit terjadi. Kalau kasusnya tadi misalnya begitu dia mau liput dalam posisi tidak setengah panas, tidak panas, dia tunjukin ID card kemudian masih digebukin, itu lain cerita. Itu persoalan lain. Tapi ketika masuk di tengah, nah kasusnya dengan seperti itu ada tadi yang kaitannya dengan SOP, ada beberapa bagaimana cara teknik pengambilan gambar, kemudian perusahaan bagaimana memfasilitasi, memberikan misalnya tadi tool keamanan dan segala macam gitu ya. Saya rasa itu juga ada. Jadi bukan saya rasa, Dewan Pers sudah memberikan penekanan kepada semua yang melakukan pendataan, ada SOP-nya karena diminta. Kantornya di mana, pemretnya siapa gitu kan. Kemudian berapa jumlah karyawannya, sorry agak mundur ya. Kemudian bagaimana gajinya, gaji kita tanyain juga nih. Kalau enggak gajinya suka-suka, akhirnya ya mohon maaf gitu kan. Banyak juga oknum yang akhirnya kemudian mencederai kita.
yang memang benar bekerja gitu kan. Kita ini kan orang-orang terhormat bahasanya kan begitu kan. Itu kan pilar keempat demokrasi loh gitu kan. Tapi kenyataannya banyak juga di lapangan kan yang terjadi oknumnya. Sorry kalau saya buka open aja gitu kan. Saya agak keberatan ketika dia bilang, "Bang, itu wartawan abal-abal." Kalau abal-abal nggak usah dibahas, itu bukan wartawan. Saya keberatan, saya tersinggung gitu kan. Ketika ada bahasa, "Bang, itu ada wartawan abal-abal." Kalau abal-abal bukan wartawan, ya abal-abal aja. Saya sudah punya putra besar ya. Waktu zaman SMA beberapa tahun yang lalu, saya makan siang gitu dengan putra saya, dengan keluarga gitu. Sorry curhat, agak baper. Putra saya bertanya, "Ayah, aku mau tanya." Kenapa?" Putra saya laki. "Kemarin di sekolah aku ada teman-teman ayah datang. Terus begitu pulang itu dia bilang gini, Bu, kawan-kawan ada 5 nih, gimana Bu diurus ya?" Ada orang TU-nya. Kata TU-nya, sudah selesai acara, nggak pulang-pulang ya. Terus dia datang ke kantor TU, dia pulang dapat amplop ya, semua minta amplop. Jadi ayah juga begitu ya kerjanya. Saya mau ngomong apa Mas? Kalau ngomong orang di luar sana, saya bisa omelin tuh brengsek lu. Ini yang ngomong anak saya, dan sekali lagi kita harus bisa menjelaskan sesuatu yang logikanya dia gitu kan. Ya saya bilang itu fakta yang ada juga, tetapi tidak semua begitu. Karena profesi ayahmu ini terhormat, kenapa? Bahasanya kan begitu nih. Kenapa? Orang kita digaji, kita ketahuan terima sesuatu, diberhentiin. Kadang kitanya nggak mau terima, sananya dibilang, "Enggak Pak, ini mah sebagai pertemanan." "Mbak, sudah Pak, saya digaji Pak." "Enggak Pak, nanti saya anterin ke rumah." Waduh, ciloko nih gimana ceritanya ya gitu. Ini sorry cerita, jadi balik lagi tentang SOP. Saya tertarik juga tadi agak pindah sedikit ya sekalian biar bagaimana diretas, sementara itu adalah media online gitu kan. Jadi sepanjang memang itu adalah produk jurnalis, kemudian ada indikasi diganggu, sama dengan kita misalnya membuat berita koran, kemudian korannya misalnya diperlakukan ya istilahnya dihilangkan atau apa, itu juga menjadi persoalan gitu kan terkait dengan itu. Tapi persoalannya kan kita belum bisa buktikan retasnya ini karena apa gitu kan. Jadi motivasinya apa? Apakah iseng ataukah apa atau apa gitu kan. Tetapi kalau memang pada indikasi, Pak ini soalnya ada kecenderungan, ini baru katanya ya, baru indikasi. Setiap saya mengeluarkan produk jurnalis gitu kan di media online, kok selalu di blok atau di hack atau di apa. Sementara kalau yang lain kok enggak gitu kan. Kurang lebih barangkali selintas begitu kan. Nah kalau memang itu perlu masuk dalam kategori hal-hal yang dirugikan gitu kan. Terus kembali ke Akang sebelah, Kang ya sekali lagi memang sampai hari ini rasanya kegiatan pelatihan sifatnya temporary ya dan lompat-lompat. Saya terima kasih semua orang yang punya itikat baik. Kita juga tadi ngomongin Polri dari depan sampai belakang. Beberapa kali Polri juga menyediakan fasilitas untuk pelatihan. Terakhir kalau tidak salah 2 minggu yang lalu, teman-teman ada yang ikut gak? Saya share juga ke Aji sama ke IJTI kaitan peliputan terkaitan dengan unjuk rasa. Tempatnya di Brimob gitu kan. Saya kebetulan tidak ikut, sejauh mana modulnya, apa yang diupayakan, itu juga bagian upaya yang dilakukan. Artinya itu yang terjadi. Saya berharap betul juga ketika hari ini ada kita ngobrol di sini, nanti Mas Wahyu bisa memberikan atau ada rekomendasi atau apa yang bisa disampaikan kepada pihak, terutama pemerintah gitu ya. Bisa juga memberikan alokasi, apakah Kominfo yang berdekatan dengan kita gitu kan. Tolonglah ini ada kegiatan gitu kan. Atau setidak-tidaknya kita ajaklah para stakeholder ini, kalau sendiri berat, sudahlah gitu kan, ini kan banyak media-media besar gitu kan untuk membuat kegiatan gitu kan, misalnya ini peliputan kaitannya dengan bencana, ini kaitannya dengan huru-hara, ini kaitannya dengan apa, rasanya itu sesuatu yang mungkin. Hanya persoalannya tadi, mari kita sama-sama dorong. Kalau tidak didorong, tidak ditekan, tidak dipush, ya bilang lagi, alah buang-buang duit aja lu katanya, udahlah pokoknya kalau mau kerja, kalau enggak emang gue pikirin. Nah kalau udah begitu, mudah-mudahan tidak ada. Kalau udah begitu, kita akhirnya jadi kesel sendiri. Nggak ada yang kita bisa omongin, semua sudah hopeless. Satu sisi jelek pasti ada, termasuk barangkali tadi ngomongin negara, tapi sisi positif juga kita harus akui gitu kan. Itu yang terjadi. Dewan Pers melihatnya dari kacamata besar gitu ya. Yang sudah baik mari kita teruskan, yang belum baik mari kita perbaiki. Elemen pers terutama tidak segan-segan. Kalau hanya cerita ya rasanya tidak. Makanya sekali lagi hari ini saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, tempatnya di kampus lagi. Kita juga rasanya punya keinginan juga bisa ketemu banyak dengan mahasiswa. Ada
mungkin kalau Pak Dekan ada atau Pak ya, ini bisa ada kegiatan di kampus itu. Bagaimana kita juga memberikan literasi informasi kepada teman-teman, terutama teman-teman di komunikasi. Seperti apa sih potretnya media? Seperti apa sih potretnya pers itu kan? Saya nggak mau juga nanti ada bahasa. Pokoknya kalau yang buat gaduh itu pers. Sudah nggak ada lagi bikin gaduh aja nih teman-teman pers. Kapan bikin gaduhnya? Kita memberitakan sesuatu yang faktanya begitu. Tidak lebih tidak kurang. Karena begitu lebih atau kurang, kita pasti diaduin orang. Itu jelas itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini selanjutnya mungkin bisa dijawab juga Bu Gilang dulu ya. Atau Bapak. Oke, ini pertanyaan untuk Pak Taufan tentang bagaimana sih Komnas HAM akan menangani kasus yang berhubungan dengan kekerasan atas dasar chauvinism atau ultranasionalisme. Ya, pertama pasti kami berangkat dari pengaduan ya, atau temuan-temuan dalam investigasi. Tadi yang saya sebut berbasis identitas yang Mei tempo hari kan temuan, termasuk juga ada beberapa aduan-aduan. Jadi bukan tidak ada kasus yang dengan motif yang lain, itu ada. Misalnya ketika kami melakukan verifikasi terhadap korban pelanggaran HAM, misalnya HAM berat ya. Itu kelompok-kelompok yang mau kita verifikasi diganggu dengan alasan ini anti Pancasila, ini ideologi kiri dan macam-macam, itu ada terjadi. Teman-teman yang misalnya memberikan aksi ya, teman-teman dari Papua misalnya, itu kan juga terlalu cepat langsung dikatakan ini separatis dan macam-macam itu. Padahal mereka berekspresi gitu. Itu saya kira ada. Tapi yang tadi saya sebut itu kebetulan berkait dengan kasus yang Mei yang saya sebut. Nah kemudian yang paling pokok tadi saya katakan begini. Kan tadi kita kasih pandangan teoretiknya ya, bahwa negara mestinya melindungi. Dalam hal ini aparat penegak hukum misalnya harus melindungi. Pers memang belum disebut sebagai human right defender, tapi sangat mungkin ditarik ke situ ya. Tapi apapun dia, sejalan dengan kovenan sipil politik dan lain-lain termasuk tadi dalam konstitusi, mestinya kan negara melakukan perlindungan gitu. Saya kira rekan-rekan pers bisa menagih itu kepada pihak kepolisian dalam bentuk MOU kah atau apakah namanya, supaya dia juga bukan hanya SOP agar aparatnya tidak melakukan kekerasan, tapi juga SOP perjanjian kerjasama yang polisi melakukan perlindungan terhadap pers. Karena kan kadang-kadang serangan atau kekerasan itu tidak hanya dari aparat, tapi juga dari yang lain. Padahal sebagai pihak yang sedang menjalankan profesi sejalan dengan tadi konstitusi, DUHAM, ICCPR dan lain-lain itu, rekan-rekan pers ini mestinya mendapatkan haknya. Haknya itu hak untuk dilindungi gitu. Saya melihat itu ada satu penyebab kenapa kemudian kalau misalnya liputan-liputan di daerah-daerah yang sedang konflik ya, tadi disebut-sebut Wamena gitu. Saya baru dari Wamena misalnya. Sangat kecil sekali berita yang itu faktual dari hasil investigasi. Saya hanya bertemu waktu saya ke Jayapura itu ke sana ketemu dengan satu kelompok pers, dari Jubi. 2 orangnya kita diskusi. Mereka memberikan satu hasil investigasi yang tajam. Walaupun saya lihat ini skill yang mereka kembangkan dari lembaganya sendiri, kemudian ada SOP di internal mereka. Bagaimana mereka dilindungi, termasuk diberikan support ya. Karena nggak gampang dia misalnya dalam situasi yang seperti itu, kemudian Kemenkominfo-nya mengurangi medsos ini, dia harus misalnya menggunakan GPS untuk menangkap di mana peta lokasi dari kejadian itu gitu. Tapi ternyata mereka mampu karena ada instrumen yang mereka tambahkan kepada staf-stafnya itu ya. Nah, yang lain karena tadi ya perlindungan itu lemah, skillnya juga tidak terlalu baik misalnya, maka akhirnya liputan-liputan mengenai peristiwa-peristiwa konflik tadi, baik yang sangat menegangkan seperti di Papua atau katakanlah peristiwa yang sebetulnya ini banyak terjadi, itu demonstrasi Mei, September dan macam-macam, itu akhirnya media mengandalkan talking news menurut saya, dan tidak baik kecenderungannya karena tergantung kepada kata-kata dari orang-orang. Yang seringkali orang-orang yang dijadikan narasumber itu juga bukan berdasarkan fakta, tapi asumsi, persepsi dan macam-macam gitu. Saya tidak mengatakan tidak ada juga liputan-liputan yang bagus ya. Tapi selagi ini menurut saya harus ada langkah memperbaiki di internal plus perlindungan dari pihak kepolisian tadi. Karena skill apapun dia bagusnya, kalau dia masuk ke arena seperti kerusuhan yang ada di Jayapura atau di Wamena itu, wah itu
Kalau nggak ada langkah-langkah perlindungan terhadap mereka, mengerikan juga gitu. Saya sebagai Komnas HAM turun ke sana itu terus terang aja memang ada jaminan keamanan dari mereka. Kalau kita nggak tahu juga siapa yang akan nembak kita dari bukit-bukit itu, siapa yang akan manah kita atau siapa yang akan mengganggu kita. Nah, seperti itu. Meskipun tentu memberikan perlindungan itu tidak sama dengan peristiwa yang dulu Aceh ya, ketika konflik dulu yang disebut sebagai embedded jurnalistik, meniru-niru embedded jurnalistiknya Amerika ketika di Irak itu. Yang saya maksud adalah lebih bagaimana memberikan jaminan keamanan sehingga pers bisa mengakses berita, mengakses informasi, data informasi lebih bagus, lebih akurat sehingga dia bisa memberikan pemberitaan, analisis yang lebih bagus kepada publik itu. Karena lagi-lagi terjebak dalam talking news ini menurut saya berbahaya karena akhirnya hanya menimbulkan kontroversi dalam diskursus politik nasional kita tanpa ada satu penjelasan yang lebih baik. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Singkat aja Bang Ade, tentang itu record kekerasan terbanyak di era Jokowi itu berdasarkan apa tuh? Maksudnya apakah dari angka sejak setelah reformasi atau seperti apa? Tadi sempat di-mention soalnya. Nah, jadi kan LBH Pers kita monitoring tiap tahun terkait dengan jumlah kekerasan berdasarkan basisnya internet, Google gitu ya, media, tapi dari media. Nah, untuk tahun ini itu hampir menyentuh angka 70 gitu ya. Tahun kemarin itu 70. Tahun ini masih tersisa 2 bulan lagi itu udah hampir menyentuh 70 dan masih banyak agenda-agenda yang ya kita tahu agenda di publik ini semakin banyak yang lumayan panas gitu. Jadi potensi jatuhnya korban masih ada gitu. Karena masih ada 2 bulan dan mudah-mudahan tidak ada gitu. Nah, memang kalau dikira rata-rata dari pasca reformasi kita sekitar 50-60 kasus gitu standarnya gitu ya. Meskipun masih turun naik, tapi melihat kondisi politik hari ini gitu ya, kekerasan bukan hanya terkait dengan kekerasan langsung gitu ya, tapi juga pemblokiran gitu ya, itu masuk ke dalam kategori kekerasan dan itu yang prediksi kami itu akan juga marak ke depannya gitu ya. Itu sih dari. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Bu Gilang mungkin bisa ceritakan tadi terlewat mungkin tahun publikasinya kapan dan bisa diakses di mana tuh untuk. Iya, untuk hasil penelitian kami sendiri bisa diakses di online sebetulnya dengan judul mungkin bisa nanti mencari dengan nama saya dengan kata kunci dalam bahasa Inggris, semuanya dalam bahasa Inggris. Kalau nanti sudah diterbitkan secara global. Namun memang di terbitan tersebut saya tidak banyak menggunakan data survei karena saya dan teman saya lebih ke menerapkan pendekatan yang empatik. Jadi kami banyak melakukan wawancara mendalam terhadap teman-teman jurnalis begitu. Nah mungkin malah saya mau menambahkan sedikit terkait tentang isu SOP tersebut. Saya sendiri sebagai staf pengajar untuk peminatan jurnalisme di UGM pun menyadari bahwa karena dukungan perusahaan media terhadap upaya perlindungan dan keselamatan jurnalis itu masih cukup rendah di Indonesia. Saya ya rendah banget begitu ya. Ya, saya menyampaikan ke teman-teman mahasiswa bahwa hak mereka itu adalah salah satunya mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari tempat teman-teman itu nanti kelak bekerja, dan memang di level edukasi hal itu pun harus di-endorse supaya ketika mereka menjadi jurnalis itu sadar dengan mungkin hak mereka itu belum terpenuhi sehingga mereka bisa terdorong untuk melakukan mungkin penuntutan atas hak. Nah, tapi untuk sampai ke situ kelak ketika mereka menjadi jurnalis tentu kita juga berharap bahwa kelak juga akan tercipta solidaritas yang positif antar jurnalis. Sampai sekarang yang terjadi kan masih ada solidaritas negatif. Tadi mungkin Mas Ade itu sudah sedikit cerita dan saya juga mendapatkan cerita bahwa sejauh ini solidaritas antar jurnalis, antar media itu masih sangat lemah. Sehingga banyak kasus kekerasan yang kita ini tidak bisa saling mencegah maupun melindungi yang terjadi.
solidaritas saat ini adalah solidaritas negatif, di mana misalnya satu teman jurnalis itu cukup vokal mengkritik pemilik media atau jurnalis yang lebih senior yang dianggap kurang profesional dan segala macam, namun dia justru dikeluarkan dari tempat kerja dia dan nama dia direferensikan secara negatif di kalangan perusahaan media. Jadi hal itu masih sering terjadi dan real begitu. Kita harap kelak kita punya generasi jurnalis yang lebih punya solidaritas yang kuat begitu. Oke, baik, terima kasih. Karena ternyata waktunya kehabisan gitu kan. Tapi tenang, kita masih punya sesi kedua dan akan lebih seru karena kita akan menghadirkan pembicara dari TNI, polisi yang dari tadi disebut-sebut terus. Kenapa? Siapa yang datang ya? Saya bukan. Ada yang lain, ada perwakilan dari TNI dan Polri, jadi jangan pergi setelah sesi ini. Jadi untuk sesi ini mungkin saya cukupkan dulu. Jadi setelah dari kita tadi ngobrol hampir dari 2 jam, yang perlu kita lakukan adalah seluruh stakeholder yang berhubungan dengan kerja-kerja jurnalistik, kita harus memang kerjasama untuk mendorong penuntasan kasus, kemudian tadi mendorong masalah MOU yang ternyata sudah dimiliki oleh Dewan Pers dan Polri gitu. Dan selain mendorong SOP untuk penanganan kasus, kita juga harus membenahi dari internal untuk teman-teman jurnalis juga. Jadi bagaimana safety jurnalis juga harus mulai dipahami dan mulai sebaiknya dilatih juga oleh para pemimpin media seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk seluruh panelis. Saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk seluruh narasumber kita dan juga moderator yang sudah memandu jalannya sesi 1 seminar pada siang hari ini. Dari Komite Keselamatan Jurnalis akan memberikan souvenir untuk narasumber dan juga keluarga dari Alfred boleh maju ke depan untuk menerima souvenir juga. Souvenir akan diserahkan oleh Dr. Ming Kwok Ling dari UNESCO. Souvenir yang diberikan ini merupakan kaktus, bunga yang merupakan simbol harapan. Dan bunga asli ini, bukan bunga ya, kaktus, tanaman kaktus yang menjadi simbol harapan. Ditaruh di dalam pot hitam yang ada artinya melambangkan kondisi kasus kekerasan jurnalis yang masih terjadi di Indonesia. Mohon seluruh narasumber dan Dr. Ming Kwok Ling tetap ada di depan untuk berfoto bersama dengan Sekjen ASJI, Mas Revolusi Riza, boleh? Silakan Mas bergabung. Terima kasih. Untuk seluruh peserta seminar boleh kita ada waktu 15 menit untuk coffee break. Silahkan mengambil makanan dan minuman kecil di depan ruangan. Dan 15 menit lagi tepat kita akan masuk kembali ke ruangan ini untuk melanjutkan sesi kedua. Ada merchandise yang akan diterima untuk seluruh peserta seminar yang masih bertahan sampai sesi kedua berakhir. So, mari kita bergabung 15 menit lagi di ruangan ini untuk mengikuti sesi kedua.